Halo warga plus 62, nama gue Sijay and welcome to In The Podcast. Selamat datang kembali di In The Podcast bersama Sidek di sini. Ada gua Bona, ada Indra. Wih, dia opening yang baru dari Bonarius Manjuntak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Pakal. Bukan ini podcast. Bukan YouTube. Bukan YouTube. Jadi di podcast kali ini udah lama kita nggak ketemu ya kan. Gila, long time no see. Long time no see banget, parah banget. Sibuk dengan kesibukan masing-masing. Kesibukan lu akhir-akhirnya apa, Bang? Gue kebetulan gue lagi sibuk nyari kerja. Soalnya gue baru lulus. Iya, benar. Kalau lu, Bon? Gua akhir-akhir ini sibuk habisin duit. Wih, gila, keren banget, parah banget. Iya, ngabisin duit. Gak tau ngapain gua anjing. Iya, benar. Itu punya duit 2000 tuh gimana ngabisinnya gitu. Gak tahu maksudnya makan gak bisa. Minggu ngabisinnya. Minggu gua gak bisa gimana. Iya, benar. Iya, kalau gua kesibukan gua akhir-akhir ini gua kebetulan sibuk nge-podcast gua. Kebetulan tadi nih barusan kita podcast. Oh iya benar. Kamu bodoh sekali. Saya udah sosok lama. Padahal baru 5 menit kita selesai podcast aja. Lu habis dari kamar mandi. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu. Kalau episode kemarin tuh kita bahas tentang adat yang bener-bener edukasi, jadi kita bahas yang ringan-ringan dulu aja. Sebenarnya agak berat ini. Ini tentang dasi. Apa itu dasi, Bon? Drama skripsi. Wih, tepuk tangan Bang Indra, harus tepuk tangan. Oke, Keyayayan kita di sini. Kita akan membahas tentang drama-drama yang terjadi di skripsi. Kebetulan di sini kita tiga-tiganya adalah orang-orang yang sudah melewati itu semua dan kita akan menceritakan keluh kesah kita selama menjalani skripsi nih. Nah, boleh dari yang paling pertama dong. Lu berdua ya bareng. Iya, gua bareng. Kalau dibilang pertama gue dong yang ngerasain kan gue dulu. Oh iya bener-bener skripsi dia dulu dong cuy. Ya nggak sih? Kenapa? Skripsi kan dia duluan. Oh ya. Dari lu dulu deh, Bang. Iyalah dia dulu lah. Iya, lu. Yang paling tua. Yang paling tua diutamakan ya. Iya. Bukan anak muda berkarya. Silakan juragan. Bukan anak muda yang berkarya. Silakan jangan malu-malu. Oke, sekali lagi ya, nama gue Indra Siboro. Nah, kebetulan gue baru lulusan dari anak ilmu komunikasi jurusan broadcast. Gimana tuh? Di kampus. Ya, di kampus. Adalah salah satu universitas di Jakarta. Jaksel. Anak Jaksel banget dah gue. Yang kampusnya masuk TV ya waktu di bulan Januari. Iya benar banget. Yang sepaha kayaknya. Airnya sepaha. Kan Januari banjir. Pak. Jangan negatif dong. Lanjut, Bang. Tuh. Ya kebetulan gue kemarin kalau bahas masalah tentang preskripsian ya kebetulan gue udah sampai 3 kali ya, jadi gue udah cukup puas untuk merasakan skripsi. 3 kali, Cok. Udah dapat piring cantik, Cok. Ya kayak makan juga. Ya kalau dibarat katakan gue udah bisa S2. S3, S4 langsung. Sampai S2ger kayak gitu cerita gue. Udah. Wow, keren sekali. Wow. Drama ya. Enggak. Jangan langsung cerita, gue kalau cerita nggak bisa. Perlu tanda tanya dong. Gua ini dulu kasih pertanyaan dulu. Oke, jadi ya. Si anjing pengen kasih pertanyaan langsung dia ngomong. Oke, yang basic dulu ya. Iya. Jadi lo kalau dari ilmu komunikasi itu, lo ada dikasih 2 pilihan buat anak-anak skripsi kalau di kampus gue. Jadi lo itu ada berupa karya dan tulisan. Dan tulisan ini juga sebenarnya masih ada anaknya 2. Atau lo kalau tulisan itu lo diambil dari kualitatif atau kuantitatif kayak gitu. Dan kebetulan yang gue ambil yang terakhir kali ini adalah yang ketiga kalikannya ini. Yang hat-trick ini ya, yang hat-trick. Yoi men. Itu yang gue ambil adalah karya. Itu gue bikin tentang dokumenter. Kayak gitu. Oke. Dari lu, Bon. Gua Basic dulu aja kayak tadi. gua Lu Perkenalan jurusan. Ya, gua action asik. Enggak gua cut tuh biar lucu. Nah yang itu di-cut ya. Gak gua cut tuh biar lucu itu di-cut. nah iya bener. Gua belum lulus gua sebenarnya.
Iya nggak sih? Udah dong. Belum dong. Ijazah Gua- masih Oh iya, di iya, kampus. Iya, tapi kan pegang ijazah, kalau cuy. dibilang skripsi kan udah lewat dong, tinggal Iya. tunggu doang. Iya. Kan bahas skripsi. Gua jurusan gua sistem informasi. SI, Iya ST. lebih ke komputer dia. Komputeran lah gua buat Masuk fakultas teknik informatika ya. coding lah. Coding, database. Ais, website. Ais. Apa tuh? Project. Udah cukup sampai situ aja sih. Iya. Sekedar info, Bonario ini adalah jokinya skripsi kalau Iya. teman-teman tahu. Jadi kalau teman-teman pernah bingung, Gak tahu mau kemana. bingung. Skripsi gua nih, program gua gak kelar nih. Iya, Ya, aduh, silakan program gua DM. nggak jalan nih. DM Instagram gua Rio SMNJTK. Siap. Misalkan, aduh, apa itu coding? Nah, Anda tidak bisa skripsi, Iya. harus menuju Bonario dulu. Silakan di DM. DM aja. terbuka. Dia terbuka karena masih nganggur sampai sekarang. Betul sekali. Karena belum dapat ijazah. Betul sekali. Kampusnya lama ngeluarin ijazah. Ya enggak juga sih. Jangan juga deh. Ijazah tuh harus ditahan. Oh iya. Belum wisuda juga soalnya. Ya. Nah itu. Kalau dari gue sendiri, gue ini baru lulus juga. Enggak sih, gue udah 3 bulan sih sebenarnya lulus. Anjir, gue belum dapat kerja aja cuy. Wajar dong. Iya. Kan kita pernah bahas 20 tahun lagi juga lu bakal gini deh. Oh jangan lah anjir. Jadi gue itu diem lu, gue tahu lu kencarkan. Sakit hati nanti gue. Oh, lu masih ada kita juga di sini. Jadi udah batuknya nih grafiknya naik turun nih. Maaf, batuk. Jadi gue itu lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Karena ekonomi dan bisnis itu ada 2, akuntansi dan manajemen. Di kampus lu ya? Iya, di kampus gua. Dan di kampus gua lagi di akuntansinya itu bisa dibagi lagi menjadi 2, akuntansi manajemen atau akuntansi audit gitu. Kebetulan gua ngambil yang akuntansi manajemen. Dan gua baru lulus. Dan asal kalian tahu, walaupun gue banyak organisasi, banyak kegiatan gue di kampus, tapi gue bisa lulus tepat waktu. Hey kalian para mahasiswa-mahasiswi yang katanya sibuk organisasi sampai telat lulusnya, nggak ada alasan bro. Lulus itu kewajiban. Itu bullshit. Itu bullshit banget. Lu bisa lulus, hey keluarga Anda banting tulang, banting kasur untuk menafkahi Anda kuliah, tapi kalian tidak bisa lulus tepat waktu. Lebih baik Anda ngajak berantem saya, Pak. Ada yang diserang, ada yang hate. kecuali untuk teman saya yang satu ini ya, karena dia nggak lulusnya bukan karena malas, tapi karena mager. Sama aja. Saya ingin memanfaatkan, Pak. Iya. Jadi kasih waktu dari kampus nih 7 tahun. Iya, iya. Digunakan semaksimal mungkin. cuy. Nice. Tapi saya bukan lulus 7 tahun, Pak. Oh dikasih waktu 7 tahun. Ya, kalau dibilang tepat waktu enggak, Iya, iya, memaksimalkan enggak, Iya, gitu, iya. standar. Iya. Jadi kita langsung mulai aja ke pembahasan pertama nih. Di dalam skripsi itu pasti ada drama-drama tersendiri, ya nggak sih? Waduh, gua ngomong sama tembok, ya nggak sih tembok? Ada ya? Pasti. Nah, coba ceritain drama skripsi lu apa aja nih? Oke, tembok silakan. Dari tembok. Tembok sudah. Dari gua. Iya. Gara-gara gua baru. Iyalah, lu kan Gila, masih baru masih nih, fresh masih fresh. Masih belum bau-bau sarjana, masih bau mahasiswa, Masih bawa printer. Iya, masih bau Masih printer. bau-bau kertas A4 ya. Ih, masih Dengan bau coret-coretan tinta. bau fotokopi king. Masih bawa tinta printer aja. Gimana Bon? Drama skripsi. Dari awal ya? Dari awal lu skripsi. Iya, gua Iya. jadi sebenarnya di kampus gua skripsi itu mulainya enggak skripsi, perkuliahan di kampus gua itu mulai itu di September. Dan September full sampai habis. Itu belum ada info tentang lu panduan penulisannya apa, judul, Oh. topik-topik yang boleh lu ambil tuh apa tuh belum ada tuh. Jadi, Berarti sebulan itu lu nganggur tuh. Nganggur. Cuman milih dosen doang kali ya. enggak, kebetulan gua udah dipilihin. Oh, udah dipilih Ya, karena sih kayak anak emas gitu. Iya, lu anak unggulan ya. Iya, gua anak kelas unggulan BTW ya. Iya. Gua sombong kan sih? Ya boleh, angkuh juga boleh. Boleh ya. Iya, lanjut. Jadi selama bulan September gua nggak ada ngapa-ngapain, ya kan. Terus di bulan Oktobernya udah keluar tuh panduan. Oh.
Keluarnya di dalam apa di luar? Aduh jangan. Di perut bukan. Jalan pintas. Bahas podcast yang kemarin. Haji. Terus. Jadi panduan untuk penulisan skripsi udah keluar. Udah tahu panduannya, topik apa yang boleh diambil. Nah, Yang lain teman-teman gua udah pada ini ya, udah pada ketemu dosen. Wah, saya kan masih santuy gitu ya. itu karena lu yang santuy atau karena memang dosennya yang santuy? Enggak, gua yang santuy. Oh, lu yang santuy. Jadi ya? kayak udah ntar dulu deh. Iya. Karena ntar dulu. Iya. Akhir Oktober belum juga tuh ketemu dosen. Sedangkan kalau dilihat dari lingkungan sekitar tuh biasanya udah bab berapa tuh kalau? Udah bab 1. Oh, udah mulai bab 1. Udah kelar lah. 1 Buset dah. Wah, enggak secepat itu juga Bab 1 bab 2 kayaknya. Terus maksudnya udah kelar bab 1. Jadi dan anjingnya itu kebetulan gua ngambil topik sistem penunjang keputusan ya. Gue dapet dosen pembimbing namanya kita sebut Pak A gitu ya. Pak A. Pak A. Contoh. Halo Pak A. Iya. Selamat malam Pak A. Oh iya. Dosen kita harus hormat sama Pak dosen. Ini yang dengar podcast. Kok ada orang keempat ya? Anda siapa ya? Coba perkenalan diri. Saya dosennya. Dosen. Jadi si gua bilang nih ke dosen pembimbing skripsi gua kan, Pak saya mau ngambil topik sistem penunjang keputusan, kita singkat SPK aja ya. Iya. SPK Pak gitu. Oh kamu dijawab kamu ini via chat ya. Kamu ngambil sistem penunjang keputusan. Kebetulan saya bukan pembimbing di topik itu. Gitu. Wah gile nih Pak. Ini dari awalnya udah masalah emang anjing ya. Terus gua bilang aja kan kayak akhirnya dia nyaranin. Kebetulan si dosen pembimbing gua nih, dia tuh lebih ke topiknya tuh kayak ini loh, enterprise gitu loh. Kayak lu ngambil topik di perusahaan, lu ngebuat sistem di perusahaan gitu. Oke. Apa ya? Paham. Kalau di gua tuh aplikasi bukan sih? SCM itu kalau di gua tuh SCM, aduh gua lupa lagi panjangannya SCM. SCM itu lebih ke ERP, Enterprise Resource Planning kayaknya deh. Gua lupa dah. Oh, SCM itu supply chain management. Supply chain management itu kayak lu pabrik nih, lu pabrik sepatu contoh ya. Lu kan ada karet sepatu. Itu kan bahan-bahan baku lu ya. Jadi itu lu dapat bahan baku lu dari mana? Itu supply chain-nya tuh jadi kayak chain itu kan rantai ya. Alurnya itu alur dari bahan baku sampai bahan jadi. Oke. Itu gimana? Itu dibuatin ke sistem. Yang dibuatin sistemnya dari lebih terstruktur gitu tuh. Ada topik-topik. Dia tuh topik-topiknya itu ke topik perusahaan, pabrik lah kalau gue bilang. Sementara gue tuh nggak mau ambil topik itu karena susah. Karena susah cuy. Paham. Dan di Jakarta nyari pabrik di mana? Itu yang baru gue pengen bilang. Di Jakarta nyari pabrik di mana? Lo Tangerang banyak. Jauh. Tapi dari kalau tempat gue. Kalau misalkan kayak gitu, misalkan kayak janji jiwa, itu bisa nggak sih dimasukin di situ? Nggak bisa. Karena dia kan dari bahan bakunya. Nggak bisa. Terlalu skopnya terlalu kecil. Oke. Karena banyak aspek yang mau diambil dari itu. Nggak hanya dari kopi, gula, susu, jadi jiwa gitu, bukan kayak gitu doang cuy. Ya pokoknya topik yang gua mau angkat dan topik mau gua angkat sama topik yang dia bisa itu nggak match. Oke. Tidak sinkron ya? Iya, akhirnya dia nyaranin gini, kamu coba pindah ini aja, pembimbing aja. Waduh, diusir Pak. Itu udah masuk bulan Oktober itu. Itu udah masuk bulan Oktober. Anjir, orang udah pada perang bab 1 ya. Lu masih berkutat dengan pembimbing anjing. Belum judul ya, baru tema lah jatuhnya ya kan. Pengen ngambil tema apa? Iya. Udah segitu aja. Itu ya pembahasan awal ya tentang beratnya. Itu kampret banget. Orang udah itu sebenarnya gara-gara gue juga sih kayak ntar dulu lah gitu kan ya. Tahu-tahu ada di awal ada kendala. itu penyakit orang kalau lagi skripsi itu kebanyakan gitu. Entar. Oh, yang tahu-tahu sudah bulan segini. Oh iya sih kayak bisa kali ntar lagi. Iya, ntar masih enjoy lah. Tapi dikejar deadline itu paling seru. Nah, itu tuh. Nanti kita bahas lagi. Oke, lanjut dah lu. Bang Indra yang sedang main Mobile Legend.
kampret lagi podcast malah main Mobile Legend. Kalau gua Bukan. sorry mohon maaf. ada dosen yang tadi. Pak dosen. Anda sudah dipromosikan di podcast kemarin. Bergantian. Dari lu dulu Bang. Nanya apa nih? Ini pergumulan lu di awal dulu nih. Dari awal Waktu skripsi pertama. Waduh. awal yang keberapa ya? Dia kan 3 kali Ini paling skripsi. banyak nih. Kalau saya 3 kali, Pak. Skripsi terakhir ya. Nah, enggak, gini dulu deh kalau lu gua ubah jadi kayak gini. Kenapa gagal gitu? Kenapa dari dua, singkatnya aja Bang, kenapa dari dua lu bisa gagal sampai 2 kali? Atau memang siapa tahu dalam kondisi lu harus pulang ke Medan jadi nggak konsen atau segala macam gitu, biar jadi pembelajaran juga nih buat pendengar-pendengar yang sedang menjalani skripsi, karena sebentar lagi akan ada skripsi lagi nih. Gimana Bang? Jadi gue yang kalau dibilang yang pertama itu gara-gara jatuhnya belum siap sih. Oke, jadi lu jatuhnya kayak ngikutin orang angkatan lu nih pada skripsi nih, lu ikut aja. Kebetulan ya, gue itu kan mulai dari SD udah masuk terlalu cepat. Oke. Gue SD 5 tahun. Oke, iya. Gue udah masuk angkatan 2014. Sementara gue anak kelahiran 97. Yes. Sementara kalau dari segi umur itu harusnya kan angkatan 2015. Iya. Ya memang sih kalau di dunia pekerjaan lu semakin muda semakin baik lah. semakin baik inisialnya. Cuman dari dalam diri gue belum siap akan berperang di dunia kerjaan dengan umur gue segitu. Oke. Itu yang pertama. Jadi ya makanya gue gagal. Iya. Pertama. Itu gagalnya itu lu dari awal udahlah males gue, atau lu dari awal lu memang udah agak mencoba dulu? Emang ya pertama emang ya karena dari malas itu. Oh jadi Kalau dibilang mencoba ya tetap nyoba ya. Tetap nyoba. Tapi gara-gara gue udah malas tadi, gara-gara gue memang juga salah satu. Memang kalau udah dalam diri kita udah memang nggak siap untuk lulus, lu bakalan susah gitu. Iya benar. Jadi walaupun lu kerjain, apalagi dengan revisi-revisi yang datang itu makin malas, makin nambah kemalasan lu gitu. Jadi itu yang pertama yang bikin gue gagal, gak mau. Dan gue juga kan walaupun gagal, gue juga nggak mau gitu. Nggak apa-apa maksud gue gitu. Dan yang kedua itu gue gagal ya. Agak berat nih. Kenapa coach? Yang kedua yaitu gagalnya karena ya gue bilang dikejar deadline. Karena gue dokumenter. Itu gue ya waktu pertama itu kan gue ngambilnya tentang tulisan. Oke. Gue pengen meneliti di salah satu perusahaan televisi. Cuman kan yang gue bilang tadi gue belum siap. Iya. Gue gagal. Kedua, gue ngambil dokumenter. Gue harus disuruh pulang ke Medan. Sementara karena yang gue ambil itu adalah yang masalah yang di Medan, dokumenter ini. Nah, dan dari situ ya karena gue minim budget, low budget, segala macam, dan persiapan gue juga memang karena gue telat-telatan. Jadi gue gagal. Akhirnya nggak kekejar. Akhirnya nggak kekejar yang kedua. Oke. Nah, gitu. Tapi tetap yang waktu kedua gue pulang. Makasih Dandi backsoundnya. Dan yang ketiga itu makanya gue bisa lulus karena gue nerusin dari yang kedua. Oh. Jadi gue di skripsi yang ketiga. Itu gue udah enak. Hasilnya udah gampang. Jadi ibarat kata skripsi lo yang kedua ini bukan gagal, tapi memang waktunya aja yang nggak tepat. Yang nggak tepat. Jadi lu bisa backup di semester selanjutnya. Oke. Gue bertanggung jawab akan hal yang gue ambil. Siap. Itu kenapa dia 2 kali gagal. Nah, kalau kenapa 3 kali gagal? Enggak dong. Saya puji Tuhan sekali aja. Maaf Bang Indra, bukan. Sekali gagal gitu. Enggak. Sekali langsung berhasil, puji Tuhan. Kalau gua awal gua skripsi, nah ini gua menarik nih. Lu menarik? Iya, gua menarik banget, parah. Kayaknya enggak sih. Gue lihat. Jadi gini, gua itu adalah di angkatan gua itu angkatan yang baru banget KKN di kampus gua. Di kampus lu KKN-nya? Iya kan itu satu kampus. Oh iya, kita satu kampus. Gue tuh kayak pengen kita tuh kayak jauh gitu loh, Bun. Bener kita kan satu kampus ya. Iya bener. Jadi waktu zaman gue itu masih KKN tuh masih baru-baru, jadi agak kecot lah. Nah, Angkatan berapa sih? Gua kebetulan gua masih ini banget, cute banget. Gua angkatan 2015 masih ya cabi-cabi gimana gitu. Jadi waktu itu, nah gue ngambil KKN-nya agak telat boy. Gue ngambil KKN di semester 7. Seharusnya gue ngambil semester 6. Cuman karena ya itu tadi KKN itu kan baru ada di semester gua, dan baru adanya itu pas semester gua ke akhir, angkatan gua dan di pertengahan akhir.
Jadi kita harus strategi itu harus kita putar lagi. Semester 7 gue baru KKN. Nah semester 7 KKN, selesai gue KKN, gue lihat nih kok teman-teman gue yang KKN nilainya udah keluar. Gue udah keluar nilai KKN tapi gue nggak bisa ngentri skripsi. Ini kenapa nih? Pas gue lihat, gue cek lagi, ternyata SKS gue itu kurang dari skripsi. Padahal gue udah ngitung dari semester awal seharusnya gue dapet SKS yang bisa buat skripsi. Nah setelah gue perhatiin apa nih yang ini gue udah panik tuh, karena itu kondisi dimana teman-teman gue udah mulai ada yang namanya foto udah mulai ijazah. Iya foto buat ijazah kan udah mulai kan. Nah gue bingung nih, gue kenapa nih nggak bisa ngentri skripsi nih. Waduh, pas gue lihat ada satu matkul yang semester 7 juga. Jadi matkul itu adalah dimana saat gue ujian, gue setiap gue ujian kalau di kampus gue ini, kalau gue ujian itu gue kita pakai celana bahan hitam, ya nggak sih? Ya. Cuman memang kita kan agak-agak sedikit bad boy ya kan, jadi kita pakai celana apa namanya? Nggak pakai celana. Jeans hitam. Oh iya, pakai celana. Yang udah pudar. Yang ya makasih dan udah ditekanin ya. Nah pas gua jujur ya, gua dari awal maba sampai gua semester 7 itu gua ujian UAS itu selalu pakai jeans hitam. Nggak pernah gue pakai bahan dan nggak pernah kena apa-apa. Ini di terakhir semester 7 kambing nih, kampret. Berarti itu karmanya. Iya, kayaknya itu karma yang tadi yang kita bahas di episode sebelumnya. Jadi Kenanya di situ ya. iya, kenanya di situ. Gila juga. Padahal nggak ada hubungannya padahal. Skripsinya tahun kemarin, podcastnya baru sekarang. Iya, makanya. Namanya kemarin. Bener. Berarti karma itu datang duluan ya. Iya. Jadi semester 7 itu kampret lah. Baru kali itu gue ujian, gue disuruh keluar karena suruh ke ruang apa sih namanya Bun? Ruangan yang kalau dosen. jadi kita suruh ngambil kertas gitu lah Kemahasiswaan. untuk ngasih surat kalau kita tuh pakai celana jeans hitam lah. Nggak sesuai peraturan. Nggak sesuai peraturan. Nah karena gue baru pertama kali, ya gue ikutin aja dong. Gue ambil, gue kasih ke pengawas kasih lagi ke gue. Udah dong, gue pikir udah selesai dong karena gue udah kasih ke pengawas. Ternyata prosedurnya adalah habis gue dikasih lagi ke gue harus balikin lagi ke mahasiswaan 1 kali 24 jam. Sedangkan gue kagak gue kasih, gue buang karena gue pikir udah dicatat di pengawas, udah aman lah gue. Nah disitulah kenapa nilai gue strip. Kalau nilainya keluar. Nggak keluar cu. Nah teman-teman gue udah pada foto, udah pada apa, gue jiper kan. Terus gue anjir gimana nih. Sampai satu ketika gue telepon lah dosen gue yang matkul ini. Dia bilang enggak kok nilai udah keluar, bahkan dia sampai fotoin gue udah keluar dapet A lagi karena gue ketua kelas waktu itu kebetulan. Iya itu doang, gue ketua kelas selama gue perkuliahan, itu doang matkul gue ketua kelas. Terus habis itu gue bingung, gue ke Baak gue pengen nemuin raja terakhir Baak, ruangannya khusus cu. Hawa tuh menjerit, itu pintu dibuka tuh ada hawa minta tolong, wah tolong kayak gitu saking mengerikannya tuh hawanya. Gue masuk cuman ada 1 orang di situ. Si Adam. Oh enggak. Kira ada hawa. Enggak dong, tidak dong. Antum diem pengen punchline ternyata. Jadi Gua kirain pas hawa ternyata di dalamnya ada. iya, terus ada ular. Enggak. Jadi habis itu gue di situ gue bilang, "Bu, saya gini gue jelasin lah dari awal." Dan dia bilang apa? Ini sistem nggak bisa dirubah mas. Mau mas kayak gimana pun juga ya nggak bisa mas. Ya terus saya gimana Bu? Ya udah semester tahun depan, nggak bisa semester depan karena saat gue ngomong itu semester udah berlangsung tuh. Oke. Iya kan? Gue bingung dong. Anjir gue masa semesternya tahun depan, mending semester depan. Tahun depan cu, 2 semester, jadi 1 semester gue nganggur nggak ngapa-ngapain. Iya. Pusing kan gue, stres, depresi, ya kan? Mabuk gak waktu itu? Hah? Mabuk? Ya dikit lah. Kan bareng kalian juga. Ya, tipsi-tipsi lah. Tipsi-tipsi. Nah terus habis itu endingnya adalah gue ke kaprodi gue minta mohon, gue bilang Pak, keluarga saya yang dari Medan mau datang Pak, mau ngeliat saya wisuda semester ini. Gue begitu padahal kipat keluarga gue mah di Pamulang padahal. Gue minta tolong, gue bahkan itu kalau boleh sujud, gue sujud gue. Saking gue bener-bener berharap banget buat semester ini. Ternyata dia nggak kasih harapan. Ternyata dia tuh kayak ngeliat gue, ih kasihan banget nih orang, kayak ini orang mana belum makan, ya kan, kayak kasihan. Mana baju compang camping ya kan. Akhirnya dia ke Baak, dia ngomongin ke Baak, terus dia naik lagi ke atas, dia bilang ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kamu ikut semester depan
skripsinya semester ini saya masukin makul satu apa aja, atau satu kamu bayar remet, saya udah ini, tapi kamu bayar remet, kamu ikut remet, belum tentu nilai kamu keluar. Kalau nilai kamu nggak keluar pada waktunya, karena itu kan waktunya mepet tuh. Kalau itu waktunya belum nilainya belum keluar pada waktunya, kamu ya udah duitnya akan balik dan kamu akan ikut 2 semester lagi Baru bisa skripsi. baru bisa skripsi. Wah, gua nggak pikir panjang cuk, ya udah pas saya ikut remet aja. Itu gue bingung buat kayak gimana. Itu belum skripsi loh, itu baru awal. Sampai akhirnya pada akhirnya adalah gue ikut remet sendiri di ruangan dan gue berserah banget. Hamin terakhir itu gue inget banget, Hamin terakhir cuk, beberapa jam itu hari Jumat, karena hari Jumat bank tutup cepet kan. Gue udah tolong, gila, gue udah keras banget, gue inget banget sebelum hari terakhir tuh gue di kosan Dandi. Gue tanya Dandi, kalau nggak percaya pucet, gue udah nggak jelas, hidup gue udah. Lu sampai sholat di masjid anjir. Nah, gimana gue? Oh iya. Kirain lo. Gue udah pucet banget. Sampai pada akhirnya hamin beberapa jam sebelum sholat Jumat. Lu sholat Jumat ini? Enggak, kebetulan gue belum tahu cara sholat Jumat. Terus agak-agak serem ya. Terus habis itu pokoknya pada akhirnya nilai gue keluar dan gue langsung ngacir ke bank. Puji Tuhan banget, gue punya teman-teman yang baik yang mau, karena gue sama sekali nggak ngerti soal bayar-bayar di bank. Akhirnya gue ditemenin sama Anggi waktu itu, dan dia langsung cepet, ini Jai pakai ini aja dulu, pakai duit ini aja dulu, gini nanti aja, karena kalau gue balik ke Pamulang susah dong, udah nggak keburu ke banknya. Akhirnya gue ke situ dan akhirnya gue bisa langsung gue foto hari itu juga, dan akhirnya gue bisa ikut skripsi. Itu masih awal skripsi gue. Gila, keren kan? Parah. Oke, sekian podcast hari ini. Sekian podcast hari ini. Cepet banget. Lanjut. Nah, itu kan di awal nih. Ada pasti satu kondisi di mana kalau kita skripsi itu kita harus ngertiin dosennya. Iya nggak sih? Nggak bisa dosen yang ngertiin kita. Kebetulan gue nggak ngerasain itu. Oh, lu nggak ngerasain itu? Wah, lu beruntung lu. Karena kebanyakan orang tuh dosennya enggak dong, lu termasuk gitu, Bon. Kalau lu nggak kayak gitu, lu nggak akan disuruh pindah ganti dosen. Nah, kalau berarti lu nggak nih? Gue nggak ngerasain sih itu. Oh, lu nggak ngerasain Drama itu. Kalau gua dan Bang Indra, lu kayak gitu juga nggak sih? Maksudnya dosen nih, kita yang harus ngejar-ngejar banget, kita yang harus segala macam gitu juga nggak sih? Gue nggak ngejarnya sih, nggak ngejar banget. Oh, kalau gue benar-benar harus ngejar banget, karena kondisinya waktu itu dosen gue cewek dan dia bukan nikah, hamil cuy. Oh, jadi jarang ke kampus gitu? Iya, jarang ke kampus. Yang bikin kan? Bukan, kebetulan bukan gua. Tapi kemarin cerita ke gua. Enggak, bukan dia. Pertama, kenapa bukan dia? Karena dia bukan orang Batak. Jadi nggak perlu pakai jalan pintas dulu. Masih yang lama. Iya, bercanda guys. Jadi kondisi di mana kita tuh harus digocek terus. Lu pernah nggak sih digocek sama dosen? Pernah. Wah, ini nih yang menarik. Kita langsung bahas digocek sama dosen. Oke, dari gua. Pasti kebanyakan orang digocek sama dosen tuh kayak gini. Kamu hari ini ke kampus, kita jam segini. Nah, iya. Nyampe sono, nggak ada dong. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tidak ada kabar anjir. Kayak kenangan masa lalu gitu ya gak sih? Tiba-tiba cek ke satu, fotonya hilang. Di blok anjing. Dosennya di blok. Nggak, gue kayak gitu tuh. Dari gue dulu ya. Kalau gue tuh waktu itu momen kayak gitu tuh pasti ada. Kalau gue tuh momennya tuh karena waktu gue skripsi, motor gue si Moja itu rusak. Gue naik kereta cu. Dan lu tahu nggak kalau misalkan ke kampus gue itu naik kereta, kalau kebetulan nih dosennya minta pagi. Dia minta pagi ya, kamu jam 8. Gue harus dari jam 6 gue berangkat. Karena jam 7 udah agak telat, udah bakal telat. Karena kalau pakai kendaraan umum ya. Nyampe sono cu, gue jam 8 pas cu. Nyampe sono. Rumah dia? Enggak. Kebetulan waktu itu di kampus. Di kampus, gue ini dosen ini mana ya? Gak masuk deh kayaknya. Masih kayaknya dong, harus positive thinking, masih pagi, harus segar. Kemungkinan ya kan? telat. Kemungkinan telat. Ternyata gue chat dosennya, terus dia bilang, aduh maaf ya saya hari ini nggak bisa datang. Aduh. Itu kampret banget gak sih? Your heart is under attack. Itu kayak, iya gue tahu lu punya kesibukan, tapi gue juga punya kesibukan. Kenapa lu ngasih waktu dan lu nggak bisa nempatin itu?
fucked up banget ya gak sih? Apalagi udah janji. Gua Apalagi paling udah benci tuh kayak, janji. Kenapa lu nggak ngasih tahu di sejam Iya. atau 2 jam sebelumnya Iya gitu? nggak sih? Iya bener banget. Tapi seenggaknya Bon janji Bon. Iya, gua Ya kan dosen kan selalu benar. Iya. gua sih lebih ke janjinya itu. Iya bener. Jika dosen salah kan kembali ke peraturan yang pertama. Dosen selalu benar. Kalau dari lu Bon gimana Bon? Gua kegocek. Jadi sebenarnya di kampus gua tuh mahasiswa tuh bimbingan itu kan minimal 8 kali ya. Oh iya. Iya. Kok sama sih sama di kampus Iya gua? kan kita satu kampus. Oh iya masih sama. Masih Susah dong. mencoba. Gimana? Ya sebenarnya gua tuh bimbingan mager, gua baca mager bimbingan. Terus Udah. enggak sih, Oh, gue nungguin anjir sampai ini grafiknya titik doang anjir. titit doang. Terus. Jadi waktu itu kebetulan hari Jumat. Janjinya hari Jumat. Iya. Hari Sabtu kan kampus libur ya. Oke. Kebetulan dia itu di hari Sabtunya ada di kampus. Terus gue minta janjian, Bu. Karena itu jadi gue kan bocahnya ini ya, nggak inian sama paper-paperan ya. Gue paling tai banget dah paper-paperan tuh. Gue tuh stuck di bab 2 cuy. Kayak jurnal-jurnalnya. Itu gue mampus banget sih, mati banget gue di situ tuh. Iya. Jadi gue nggak bisa gerak. Masalahnya dosen gue tuh dia tuh maunya tuh bab 1 kelar, bab 2 kelar aja. Kayak dia tuh nggak mau lengkap. Iya. Jadi gue mati di bab 2. Gue bab 2 tuh hampir 2 bulan anjing. Oh, wow. Wah, hampir 2 bulan dari bulan Oktober, Cuk. Iya. 2012. Jadi gue tuh bener-bener lama ngerjain bab 2. Iya. Jadi bab 1, bab 1, bab 2, bab 3 tuh gue lama. Lama banget gue bab 1, bab 2, bab 3. Terus karena gue ngejar lah, gue sadar waktu udah mepet mulu gitu kan. Gue ngejar dan siang lah, hari Sabtu lah. Sabtu lagi. Oh, yang lu ngechat gue waktu itu ya? Iya. Apaan sih hari Sabtu juga? Iya. Nggak ngapa-ngapain juga gue. Iya. Ada bimbingan. Hari Jumatnya ada janjian bimbingan. Dia minta bimbingannya siang. Oke. Gue datang itu dari pagi ke kampus, gue ke lab, ya kan? Gue nunggu di lab. Udah bos ngapain juga di lab, hari Sabtu kan nggak ngapain. Iya. Lab juga tutup sendiri. Dan gue waktu itu di kampus gue lagi ada acara tanding volley kayak dah. Volley. Gue ke lapangan, gue ketemu sama temen gue lah di lapangan kan. Gue cabut ke ruangan nih, udah jamnya nih. Iya. Sampai di sana gue udah ngeprint anjing. Gue udah ngeprint di situ. Tahu gue ke ruangan kosong, dikunci anjing. Dikunci apa? Ngapain ngomong anjing? Kalau lu dikunci, masalah lu masih ada orang yang dijawab kan? Iya. Lu ada ibu ini nggak sih? Iya. Gue nanya kemana aja? Gue nanya kemana? Nggak mungkin dong nanya ke pintu. Iya kan? Gue nanya kemana? Kunci, ruangan itu kunci. Gue ngechat itu, taunya dia kemana coba? Liburan. Wah. Hari Sabtu ternyata dia pergi liburan. Wow. Benar-benar dosen idaman. Tapi misalnya gue overall ibu itu baik sih. Iya. Baik. Makanya gue bilang kayak gue nggak ngerasain tuh kayak lu harus dosen minta ini. Lu buat ini sesuai permintaan dia tadi tuh. Ternyata salah juga. Iya. Gue nggak sampai segitu sih. Oke. Cuman gue karena gue bilang gue jarang bimbingan, jadi digocek gue sekali doang. Cuman ngerasa dengki aja ya. Anjing lah. Gak ada orang mas. Iya, nggak ada orang masalah hari Sabtu cuy. Gue nanya kemana anjing? Hari Sabtu nanya ke pintu. Ruangannya tutup. Oke. Dari Bang Indra sendiri Bang, selama lu 3 kali skripsi pasti lu kan digocek-gocek tuh banyak tuh. Nah, yang terakhir ini aja nih. 3 kalinya gak usah terlalu kuat. Oh ya, maaf. Kita bahas yang terakhir aja. Apaan kalau gue yang terakhir nggak terlalu menarik sih kalau masalah dosen. Masalah menggocek Bang. Iya, maksudnya masalah menggocek soal dosennya itu ya nggak terlalu banyak cerita gue, karena memang dosen gue ya kebanyakan hidupnya itu ya di kampus sama di labnya kampus. Jadi untuk mencari dia itu gampang gitu. Ya kalau dibilang untuk menggocek mah enggak, karena dosen kebetulan gue dapat dosen itu ya yang inilah ya, yang memang orangnya on time banget lah ya. Malah kalau dibilang kebalikannya tau,
malah gue yang sering gocek dosen. Wow. Keren gak gue? Keren sih. Lu keren sih. Lu keren sih. Serius. Iya. Jadi misalnya nih, dosen gue bilang nih, kan kalau dosen gue kan dia udah selalu punya jadwal. Malah dia sampai saking orangnya dia tepat waktunya, dia sampai bikin status di WA misalnya, buat anak bimbingan, kalian harus bimbingan mulai dari jam 4 sampai jam 6, contohnya gitu. Nah, karena gue udah jarang bimbingan, malah dosen gue sampai nyariin gue gitu. Indra, kamu kemana? Kamu kenapa belum bimbingan? Kamu baru segini kali. Iya, selalu gue kayak di anak emasin gitu loh. Gila banget gak sih gue? Gila. Gitu kan. Jadi nanti kamu datang ya jam segini kita bimbingan. Siap Pak? Baik, nanti saya akan bimbingan jam segini. Misalnya gini, kita bilang jam 4 nih. Gue bakalan ya di WA oke. Gue datang jam berapa coba? Jam 5, setengah 6. Wah, gila nggak tuh? Mantap, Anda sangat menghargai waktu. Disiplin banget. Cocok buat perusahaan-perusahaan besar. Tapi gue ada alasan kayak gitu Pak. Apa tuh? Gue pernah disuruh datang jam 8 malam, jam 8 pagi. Gue datang jam 8 kurang 10 lah. Atau iya, dosennya belum datang. Tahu datang setengah 9 gitu. Enggak, maksudnya ya enggak parah-parah banget lah kan ya. Gue masih maklumin lah. Enggak separah cerita kalian lah. Ya enggak sih? Enggak sakit hati kita lah. Iya, paling gitu. Dan yang kedua, gue pernah disuruh ketemuin lagi jam 4. Gue datang jam 4 nih. Jam 4 pas. Oh, on time lu. Iya, on time. Ya kan yang namanya anak dosen pembimbing kan bukan kita doang, bukan 1-2 orang doang. Ya paling tidak ya misalnya 5, 6 atau 10, bahkan ada yang 10 ya kan gitu. Gue datang nih jam 4, gue lihat masih ada yang bimbing, masih ada yang dibimbing gitu. Nah, gue nunggu tuh sampai sejam. Gila nggak, di depan ruang dosen sejam tanpa ada teman. Gabut lu mau ngapain? Lu kalau mau ke warung dulu nih ngopi, ya ilah lu bakalan takut kan, maksudnya takutnya tahu-tahu dosennya pergi ngajar atau tiba-tiba udah pulang, apalagi jam-jam sore kan. Ya paling gitu yang gue takutin, makanya gue nunggu tuh sejam. Ya besoknya adu bandel dah. Besok datang jam 4, gue udah jam 5. Karena Balas dendam. Karena kita itu harus balas dendam juga. Emang lu doang bisa gocek? Gue juga bisa gocek. Gue juga bisa gocek. Kayak gitu, paling cerita gue yang kayak gitu. Ya tapi gue bersyukurnya sih, untungnya dosen gue enak banget sih orang. Kalau masalah timing waktu sih. Siapa bang nama dosennya? Ada lah. Kenapa menyebutkan dosennya? Bahaya. Jangan sebut merek di sini. Oke. Nah, sekarang gini, kita bahas lagi ke yang lebih deep lagi. Kita bahas tentang momen puncaknya lu bener-bener stuck dengan skripsi lu. Itu momennya tuh pas lagi apa, pas lagi kenapa, dan ya kayak gimana kondisinya. Boleh dari Bang Indra dulu deh. Buset. Itu lu momen paling lu pernah nggak sih Bang, lu ngerasa kayak anjir kayaknya bukan semester ini deh. Gue sampai pernah ada di posisi itu. Itu gue pas di awal-awal sih. Iya, dan ternyata memang benar ya. Ya karena kan itu kan karena bukan masalah memang benar. Karena sebelum ngambil skripsi itu juga gue udah ngomong. Iya. Gitu. Masalahnya gue nggak bakalan mau lulus di semester ini. Walaupun gue tetap ngambil skripsi, gue nggak bakalan mau lulus gitu. Cuman kalau gue nggak ngambil skripsi, gue nggak ada mata kuliah gitu. Jadi gue nggak ada alasan buat ke orang tua. Jadi gue tetap waktu itu ngambil tetap skripsi. Jadi orang tua Bang Indra tidak hanya dosen digocek, orang tua digocek. Bang Indra 2020 menggocek orang-orang. Maaf Pak, itu masa 2019-2018. Oke, salah. Lanjut Bang. Revisi ya. Gitu. Minggu depan kumpulin. Skripsian banget. Kalau lu bilang masalah stuck, itu gue stucknya, dan gue itu kan sebenarnya kan yang pas skripsi yang terakhir ini gue udah telat, maksudnya angkatan gue udah kebanyakan yang udah lulus lah. Yang nggak enaknya itu tuh, gue agak melenceng sedikit nih ya. Nggak enaknya itu tuh gue pas zamannya skripsi, gue tuh sedikit berteman dengan anak-anak fakultas gue. Jadi gue kebanyakan berteman dengan anak-anak fakultas lain ataupun di komunitas ataupun di organisasi. Kalau organisasi kan kita banyak anak-anak lain tuh, maksudnya bukan cuma dari satu fakultas kita doang. Gitu. Sementara kalau ada pun yang fakultas kita itu udah beda angkatan. Kalau kita mau ngobrol bertukar lah gitu kan, bertukar pikiran,
itu kan harusnya kan untuk menyelesaikan skripsi kita harus ada teman, harus ada yang namanya teman dan yang bisa diajak bertukar pikiran, terutama yang satu fakultas. Iya, gitu. benar. Ya walaupun ada beberapa beda fakultas ya itu nggak apa-apa buat intermezzo. Tapi yang paling utama itu adalah lu harus punya teman yang satu fakultas untuk membantu lu. Nah dan kebetulan gue tuh nggak punya pada saat itu gitu. Oh, pada skripsi yang terakhir ini. Iya, gitu. Jadi gue tuh bingung, ya mau nggak mau gue harus sendiri ya. Iya, harus bertempur sendiri. Gue mau nanya ke yang lain itu di bawah gue gitu kan. Mereka juga baru pertama kali skripsi, yang harusnya mereka nanya ke gue. Iya benar. Iya gak sih? Kamu udah 3 kali skripsi, masa kamu nggak ngerti-ngerti juga masalah gini katanya. Ya gitu. Jadi ya gue jadi mau nggak mau ya udah. Survive yang sendiri. Masalah, iya, yang nggak pernah yang sekali 5 tahun sekali setahun ke perpustakaan, ini malah gue sering ke perpustakaan aja tuh. Jadi tuh gue emang jadi tuh kalau gue pribadi ya gue emang lebih nyaman dengan sendiri gitu. Tapi makanya sampai sekarang sendiri. Itu beda Pak. Itu beda. Nanti kita bahas. Oke. Tolong itu di podcast selanjutnya. Kenapa saya sampai saat ini masih sendiri? Oke, siap. Coming soon. Coming soon. Dengan tema kenapa Bang Indra masih sendiri? Ya gitu, maksudnya kenapa gue sendiri? Ya kalau dibilang kayak gue bilang tadi, bertukar pikiran itu penting, butuh. Tapi kalau gue sendiri tuh sebenarnya pas lagi ngedit, karena kan gue dokumenter, harus ngedit video. Jadi kalian yang pengen bikin video atau mau minta job itu bisa melalui gue. Waduh, ujung-ujungnya promosi aja. Gitu, emang Bona doang bisa promosi. Jadi ya maksudnya ya pas pada saat-saat gue pengen bertukar pikiran, pada saat-saat yang gue ambil ini, gue harus ngambil teori apa dengan apa gitu, gue nggak ada teman gitu, gue bingung. Ya mau nggak mau gue harus bertempur sendiri ya. Kayak gue bilang tadi, malah gue sampai jadwalin, ujung-ujungnya itu gue sampai jadwalin setiap hari ini jam segini gue harus ke perpustakaan untuk nyari materi. Jadi itu gue lakuin. Jadi gue anak-anak semester akhir ini yang seorang Indra Siboro yang nggak pernah ke perpustakaan di masa skripsi yang terakhir, dia itu paling sering ke perpustakaan. Memang dengan kondisi skripsi ini memaksakan mahasiswa untuk harus rajin. Kalau nggak lu out dah. Iya kan? Dan kalian yang bakalan skripsi itu bakalan ngerasain nanti di awal-awal itu kalian bakalan malas. Iya, ngerjain skripsi. Sosok ayo ngumpulin bareng. Dan kalau bareng dan yang paling sering itu ngerjain itu hamin sebulan. Iya. Atau bila penting hamin 2 minggu. Manusia rebahan, tiba-tiba kok lu perpus skripsi. Iya. Yang kalau ayo kita bahas ini skripsi. Ya iya masih lama gitu ya kan. Sekalinya ngumpul pun ujung-ujungnya apa? Main, gibah segala macem. Berarti kalau yang dari Bang Indra itu dia harus survive sendiri karena kondisinya adalah pada saat gua stuck itu gua nggak ada teman gua. Iya paham. Jadi dari fakultas lu ya Bang ya. Iya pada. Oke. Kalau dari Bona, puncaknya lu bener-bener ini ya. Jadi kebetulan pas gua lagi skripsi itu, angkatan gua kan lagi nggak skripsi cuy. Iya. Bedain dulu dong kondisinya. Kenapa kalau lu? Oh ya, jadi di sini kita ada yang lulus cepat, lulus tepat waktu, dan ada yang lulus kelamaan. Nah, jadi lengkap. Oh iya, jadi lengkap. Iya benar. Jadi pas gua skripsi itu kan ini yang kenapa ujung-ujungnya tuh kenapa gua stuck sih? Awalnya tuh karena gua tuh beda sama yang teman-teman satu angkatan gua ya. Jadi saat gua lagi skripsi, angkatan gue tuh nggak skripsi, mereka tuh masih kuliah, masih mereka tuh masih merasakan namanya ujian. Apa itu ujian? Ujian akhir santuy. Iya, apa itu UAS? Aduh, saya nggak ngerti tentang UAS. Mereka lagi UAS, ngurus KKN dan kawan-kawannya. Gue kan udah nggak ngerasain itu lagi kan. Gue udah skripsi, jadi gue sendiri ya. Jadi itu orang bilang 3 tahun enak ya. Wah, itu saya ada satu nilai, bukan nilai, kayak satu kondisi karena gue sendiri itu, teman-teman gue lagi bukannya zamannya skripsi, pas gue skripsi, itu gue merasa sendiri cuy. Yang kayak dia bilang, gue tuh nggak bisa bertukar pikiran. Memang bener,
Jadi gue jatuhnya kan gue 16. Teman-teman gue skripsi itu angkatan 15, 14. Jadi angkatan ini sesepuh-sesepuhan. Teman-teman gue skripsi. Dulu gue tuh kan teman-teman yang di atas itu gue kurang gue. Dan yang susah itu karena gue sendiri, gue nggak tahu mau ngelapor kemana. Jeleknya gue itu kemarin karena ini ya, yang paling stagnannya banget tuh, nggak tahu lagi nih anjing mau kemana nih. Karena tadi gue bilang ya, gue tuh paling susah dengan paper tuh, merangkai kata tuh tai banget menurut gue tuh. Mana gue ngerjain sendiri, gue juga lemah di main-mainin kata untuk di paper. Gue sampai kepikiran pengen ngejokiin paper gue aja. Seorang penjoki ngejoki. Anjing banget sih. Seorang karma. Iya, karma aja. Gue ngejoki program orang, gue ngejokin paper gue. Iya sih. Jadi ini sebenarnya jangan ditiru sih. Jadi paper gue tuh ngopi paste semua. Bab 1, jadi bab 1 yang gue bilang bab 2 itu gue akhirnya kan nggak tahu ya. Jadi kan tadi gue bimbingan akhirnya cancel kan, nggak bisa. Jadi gue setelah itu yang gue bimbingan itu akhirnya gue bimbingan itu setelahnya. Di minggu kedepannya gue bimbingan langsung gue salah cuy. Papernya. Itu dalam kondisi lu udah kopas atau belum? Belum. Belum. Itu gue masih kata-kata, gila. Kata-kata tai lah. Kata-kata alam bawah sadar lu sendiri ya. Gue pas lagi minum tuh kayak tuh. Minum air putih itu. Iya. Itu margin. Terus teks. Yang teknisnya. Font. Ukuran, spasi. Aduh itu gue. Anda baca. Gue ternyata nggak ngeperhatiin itu. Gue ngeperhatiin itu kan. Iya. Akhirnya gue copy paste dong. Copy paste semua. Copy paste bab 1, bab 2, bab 3 gue. Semua. Dari perpustakaan. Dari senior gue. Kebetulan senior gue tuh ada. Jadi metode yang gue pakai sama. Oke. Enggak semua sih, kayak bab 1 kan latar belakang masalah. Itu gue beda lah. Jadi kayak bab 2 ada satu yang udah mulai agak mengkerucut ya. Jurnal tuh sama. Bab 3 benar-benar sama. Itu guys. Benar sama. Itu sih kalau kayaknya ini gua kalau estek dikti denger ini cari nim gua nih kayaknya. Enggak, kampus lu kan jauh di Jogja kan. Tenang aja. Iya, Jogja dekat perapatannya ini Ciledug. Sebut kampus biru ya. Itu kemarin bego. Sampai lu kopas semua. Gua kopas akhirnya. Gua kopas. Nah, itu baru paper ya. Iya. Terus yang paling tainya, jadi seminggu terakhir daftar sidang. Ini seru. Seminggu terakhir daftar sidang, gue bimbingan dong. Iya. Bimbingan metode. Gue pakai 2 metode di skripsi gue. Gue bimbingan. Terus kata dosen bimbing gue, ini seminggu sebelum daftar skripsi nih. Iya. Metode gue 1 dihapus, Pak. Itu kampret banget. Gue juga ada momen pagi-pagi gue masih tidur, terus ternyata ada chat dari dosen gue. Dia bilang, Bona, ini maaf ya, metode kamu 1 nggak bisa dipakai. Jadi metode gue tuh nggak bisa dipakai. Jadi gue pakai 2 metode nih. Ini kan jadi combine. Oke. Berdiri sendiri dua-dua. Iya. Akhirnya dihapus 1 dong. Gue udah mati, kenapa nggak dari awal? Yes. Iya. Paham gue kondisi kayak gitu. Itu di sini gue di tempat ini nih. Di tempat tinggal gue tuh kayak lemes cuy. Lu mau ngapain aja? Hamin seminggu metode ganti. Paper gue ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Program gue tuh udah setengah jalan sih. 1 metode itu udah gue kerjain. Di program gue ya. Ternyata program gue tuh di skripsi gue 1 metode 2. Metode 1-nya lagi dihapus. Dan itu akan ngaruh ke paper lu semuanya. Pasti dong. Pukul rata semuanya kena tuh ya. Paper ganti, program ganti. Mantap. Hamin seminggu sidang. Daftar sidang nih. Daftar sidang terakhir hari Jumat, hari Seninnya itu udah sidang. Hamin seminggu itu gua
metode dihapus ada. Iya. Itu di sini gue udah males cuy. Iya. Tapi di chat gue berusaha semaksimal mungkin gue tetap senyum. Iya. Itu kayak wah oke kan? Aku baik-baik saja loh. Baik saja di chat. Iya. Akhirnya gue merana ini Iya. jongkok. Gue mikirnya Iya. tuh gue kayak udah pengen bilang ke nyokap gue kayaknya Nggak semester ini. Kayaknya nggak semester ini. Karena udah fuck banget nih, udah Iya. habis seminggu udah Iya. semua. Akhirnya gue dibantu sama tim bodrek. Oh, oke. ada tim bodrek yang Iya. bantu. Nah, ini bentar. Nanti kita bahas nih tentang yang itu. Berarti itu terdikbu tuh. Itu susah Iya, banget. Itu karena nih si kampret ini gue inget banget nih H-1 sebelum sidang, karena gue kayak mikir gue bantuin kayak mau ngapain lah, gue kan nggak ngerti codingan apa minimal gue ada dah. Gue sampai gue datang ke kampus nih, gue nemenin dia di lab. Lu bayangin H- berapa jam ya Bon ya? Jadi udah hitungannya H- berapa jam dong? Iya, jadi H- berapa paginya jam? gue sidang, Ah. paginya gue sidang, malamnya masih kerjain. Malamnya masih ngerjain dan belum ngeprint sama sekali si kampret. Itu gue bener-bener anjir lah. Gue makanya tuh sampai ke bawah, udahlah gue cari aja dulu. Gue ke bawah sampai yang lu bilang nitip ini, Nitip, APS, perangko itu bener-bener kayak gila nih si Bona H- berapa jam nih belum ngeprint belum apa cuy. Pembantunya lah ya. Iya, Lu apapun yang diminta siap. Udah dah, iya gue nggak mikir dah. Yang penting udah dah apa yang bisa bantu, karena gue nggak bisa bantuin apa-apa Iya. lagi anjir. Cuma itu doang yang Belum. gua Supri juga ada kan. Iya, bener-bener yang kayak wah anjir gila nih Bona, nggak ngerti lagi gua kalau misalkan ini gimana nih. Bahkan dia masih bisa nyengir itu hebatnya Bona tuh. Masih bisa nyengir bisa padahal H- berapa jam. Dan itu lu tidur nggak Enggak, sampai sidang? enggak tuh. Lu nggak tidur kan? Karena gua kalau lu tidur lu kebablasan, fix banget itu bakal. Karena lu sidang pagi kan? Sidang pagi. Iya. Jam 8 gue sidang. Itu tuh gue sampai kayak gila gue tuh sambil nyari-nyari HP dan segala macam, gue sambil mikir gila gue kalau di posisi Bona gue udah nyerah duluan. Iya, juga. Iya, gue pasti gue udah nyerah duluan. Soalnya kan lu lemah. Iya, gue akuin lah, gue lemah lah. Gila gue kalau ngamin berapa jam bang? Itu udah, Gue kayak udah ada cuy. iyalah. Saya kalau lu tanya, "Bang, lu dan sidang gua." Iya. Tapi gua kayak sebenarnya gua tuh ada pertolongan sih. Gua ada sender gua. Nanti itu di-cut. Maksud gua tuh kalau dia down tuh down. Iya. Gua punya senior, gua punya senior, gua punya teman-teman yang bisa bantu gua sebenarnya. Tapi mereka tuh punya kesibukan masing-masing. Iya. Di posisi itu ya, pas banget kayak kebetulan di posisi itu tuh mereka punya kesibukan, pas banget gitu. Jadi gua kayak berjalan sendiri gua. Ngerti. Kalau lu tanya down cuy. Iya, Gua tuh mungkin nggak down. siapa lagi yang kayak gua ngarepin teman-teman gua tuh punya kesibukan. Iya. Gua mau- Jadi gua kayak dalam diri sih kayak aduh, gua harus bisa, gua bisa. Padahal mah anjing gua tuh di toilet ngerokok tuh merenung sebenarnya. Merenung. Apa itu Ayam moto ya. itu tiap kali isapan rokok anjing. Sekali buk. Aduh, nyerah. Keluar asapnya tuh kayak ngebentuk tulisannya semester depan. Bisa gitu aja. SEM itu anjing. Yang kedua berserah. Betul ya. Iya itu yang Oke. paling fuck banget. Nah kalau dari gue pribadi, gue juga mengalami hal yang sama kayak lu di ending. Cuman beda waktu aja. Kalau lu seminggu, gue H- 2 minggu waktu itu. Oke, sekarang lu masih ada. Iya masih ada. Karena waktu itu yang gue bikin sakit hati adalah kalau gue jujur aja ya, skripsi itu gue bener-bener dia suruh ke rumahnya gue ikutin. Gue bukan orang yang males-males gitu loh. Gue ikutin semuanya. Biar gue pengennya gue kelar dah, nggak mau neko-neko. Iya. Nah, karena gue mikirnya anjir gue sebelum bisa nyampe skripsi aja tuh gue udah banyak dramanya gitu loh. Jadi kayak gue nggak mau nyanyiin lah. Nah, satu ketika udah selesai semua, H- 3 minggu udah selesai semua. Dia udah dosen PA gue, dosen pembimbing gue udah cek semuanya udah aman. Tinggal tanda tangan besoknya nih. Aman dong, udah bisa senyum dong. Bisa nih skripsi. Paper udah jadi gitu. Paper udah jadi, tinggal apa namanya? Sidang. Bukan, paper tuh udah jadi tapi belum di clipping. Tanda tangan dulu baru clipping. Oke. Kalau gue gitu. Nah, besoknya tanda tangan, ya kan? Gue bawa dong. Teman-teman gue tuh masih ada aja yang kalau kabut tuh, wah gila gue dikit lagi. Gue udah. Karena H- berapa minggu, kebanyakan juga udah sih. Kebanyakan udah H- 3 minggu. Nah, habis itu gue pokoknya ada ya sedikit drama-drama kegoceknya lah, hingga akhirnya H- 2 minggu itu gue ngumpulin gue taruh
tinggal tanda tangan. Masuk tinggal tanda tangan. Ini Bu, kamu tinggal apa tanda tangan ya? Oh iya. Terus dia lihat dong dari bab 1, bab 2, bab 3 itu kan biasa bab 3 ke 4 tuh udah mulai rumusan masalah. Iya, itu yang semua intinya tuh di situ kan. Inti deskripsi Intinya. Bab 4 gue pakai gue dari awal sama kayak lu pakai metode A. Nah, di akuntansi gue juga pakai metode A. Cuman di metode A ini karena di metode A ini nggak valid, jadi gue pakai metode A+. Gue tambahin metodenya dan itu gue udah survei ke beberapa dosen pembimbing yang lain itu boleh pakai itu. Dan sedangkan di dia gue tahu sebenarnya boleh, cuman dia kayak nggak menguasai, akhirnya dia bilang wah kalau nggak bisa ini Dek, nggak bisa pakai ini. Ya, terus gimana Bu? Ya kamu ngulang lah Bu, saya kan udah tinggal tanda tangan Bu sampai kayak gitu. Iya saya nggak ngeliat deh ternyata kamu pakai ini. Iya benar-benar. Iya kan kayak. Iya makanya gue merasakan banget apa yang lu rasakan. Masalah kita bimbingan sama dia cuy. Iya, maksudnya lu kenapa nggak ngomong di awal ya guys? Itu yang gue bilang. Itu yang, aduh, gue amin 2 minggu. Aduh, gue jiper banget. Gue inget banget cuy. Gue waktu itu langsung udah minum kita yuk. Udah stres gue. Air putih, minum air putih lah kita biar cerdas. Siap. Nah, di situ gue benar-benar merasa gue drop banget. Dan itu itu benar-benar kayak fuck banget lah. Di situ benar-benar puncaknya benar-benar hamin 2 minggu itu gue. Nah sekarang kita bahas tentang apa nih? Kita udah dapat puncaknya nih, ger di puncak ini. Apa yang buat lu comeback lagi? Ya semuanya. Apa mulai dari ada lingkungan sekitar yang support atau ingat sesuatu atau apa? Nah mungkin cewek lu gitu ya. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Coba dari Bang Indra. Tatonya menarik. Harus menarik Bang. Apa tuh? Yang bikin gua comeback ya? Iya. Itu sih kemarin. Apa tuh? Cerita dong. Itu sih kemarin. Oh, itu sih intro doang. Baru Dreng kunci G. Ya jadi ya kan gua kan udah berjanji sama diri gua. Kalau gue udah beberapa kali skripsi maksudnya gue nggak mau sampai terulang kembali. Apapun hasil yang gue dapet itu bakalan gue terima gitu. Yang penting gue lulus. Mau sampai kapan lagi gue kayak gini gitu kan. Ya walaupun selama masa kuliah gue bukan bayar uang kampus. Oh ya kebetulan gue anak beasiswa men. Oh iya. Kamping masnya bisa sombong di tengah kebobrokan dia ya. Ini dia Bang Indra. Kebobrok-kebobrokan gue masih bisa ini men. Gue beasiswa men. Iya. 3,5 tahun gue nggak dibiayain orang tua. Iya gue biayain orang tua 4 tahun. Makasih Bang Dra. Lanjut akademik. Gitu. Jadi ya, maksudnya gue mau sampai kapan gitu loh. Lu umur bertambah. Udah malas sebaliknya nih di skripsi yang awal nih. Di awal gue ya udah santai-santai aja gitu kan. Nah ini yang terakhir ya mau sampai kapan gitu. Maksudnya udah beberapa kali. Sampai pernah suatu saat di kampung sampai ke terdengar wah si Indra nih belum lulus katanya gini, sementara udah gini banyak lah omongan. Dan yang paling pahitnya tuh yang di atas gue nih kakak-kakak gue kandung udah pada menyusun rencana pernikahan. Ada satu kakak gue yang namanya ya itulah yang kalian tahu lah kakak gue. Dia udah menyusun pernikahan. Dia sampai ngomong, Indra gimana skripsi kamu, kapan wisuda biar nggak bentrok nanti sama nikahan kakak. Aduh pahit gitu, mau gimana gue balasnya ya kan. Gue cuman balas ya gimana kak, kan ini aja belum sidang ya, mau kalau wisuda kan tergantung dari kampus nanti tanggal berapa begitu-gituin aja. Cuman kan kalau telat lagi kan malu gitu, makin malu. Ya udah ya mau nggak mau ya gue harus tanggung jawab gitu loh. Jadi ya gue harus kelarin ini semua. Gitu. Itu yang salah satu bikin gue yang paling untuk meluluskan. Oke. Berat ya? Lumayan lah. salah duanya ada nggak? Itu kan salah duanya. Mungkin dari lingkungan sekitar Bang, lingkungan lo, teman-teman lu yang support lu. Enggak ingat gitu. Kebetulan teman-teman gue bangsat semua sih. Waduh anjir. Udahlah selesai podcastnya kan. Teman-teman gue datang yang pas Indra mabuk ya, ayo gitu. Itu sih ya. Atau siapa doinya? Iya, atau siapa ada kamu semangat perempuan yang
support, kamu ya. semangat. Iya. Kamu semangat ya. Biar gue pernah tahu digituin. Iya. Mulai nih. Dan balik dulu dan. Balik dulu dan. Biar seru ngomongnya. Bapak mau denger. Gue pernah dalam posisi itu. Jadi ada satu cewek. Satu atau dua nih? Satu dong. Masa gue fuckboy gak dong. Gue suka sama dia nih. Anjay. Masih anjing dan jelas banget. Tahu anjing. Baru suka sama Harusnya dia. kita yang bilang aja ya. Ya, sebelum kalian ngomong ya gue dong. Ya gitu udah. Waduh. Udah gitu doang. Gitu doang anjing. Menarik sekali. Waduh. Ya udah serius. Gue tuh suka sama satu cewek yang satu kampus sama gue. Kebetulan dia di bawah gue. Waduh, dikerucutin sendiri anjir. Terus Ya kan. Bunuh diri aja. bunuh diri ya. Jihad. Selalu. Terus. Masih bisa nahan ini. Oke. Nah, ya namanya suka ya. Ya maksudnya ya chattingan gitu kan ya wajar lah. Maksudnya biasa. Gue juga pengen chat sama dia. Suatu saat dia ngomong, bang kelarin dong skrip. Dibilang bukan disuruh kelarin sih. Maksudnya semangat bang skripsinya gitu. Semangatin lah istilahnya. Enak Terus semakin. ntar kalau udah ini ntar gue kasih ini dah. Anjir. Kasih ini dah. Anjay. Apa tuh? Kemen ya. Asli. ya bikin nambah semangat ya kan. Orang yang kita pemicu suka, ya, orang yang kita sukai menyemangati kita gitu. Itu salah duanya ya. Itu momen-momen apa lah gue bilang ya, terkampret sih yang nggak bisa diulang pasti yang Lu bisa, lu skripsi lagi. Iya. belum tentu men, orang yang sama kan belum tentu bakalan kejadian kayak gitu. Iya. Ya cinta kan nggak bakalan itu kan datang sendiri. Anjay. Mana dia ada tentunya lagi. Iya. Nggak tahu. Langsung terpatahkan semua. Dan cukup sampai sini podcast kita hari ini. Sekian dan terima gaji. Gitu ya bang. Gitu ya. Jadi ya itulah salah duanya untuk memotivasi gue ini. Ya walaupun sampai sekarang gue udah lulus, gue belum dapatin dia sih. Ya ampun. Untuk dia yang jauh di sana, jika anda merasa, hey, Dekat satu kampus. hey, sadar kalian, kalian sadar anda, wanita yang disukai oleh Bang Indra, kalian harus sadar. Kalau itu bohong. Tapi bohong. Iya. Oke, itu dari Bang Indra. Kalau dari Bona sendiri nih, Dari gua yang membangkitin motivasi, semangat iya. lagi ya. Nah, satu udah di puncak, belum merasakan gagal. Udah di. Kalau keluarga udah wajar lah Tapi ya. memang jangan keluarga lah. tapi itu sih Ya, nggak apa-apa. itu sih yang paling kuat tuh keluarga sih. Ya. Ya itu so pasti kan. Iya bener dah. Iya. Mungkin Gua kayak lu juga. dari keluarga kenapa? Mungkin dari cerita kan. Tapi kalau dari gua kenapa keluarga nyokap sih lebihnya kayak. Jadi waktu inian sebenarnya gua anak pertama kan. Jadi gua punya adik gua lagi kuliah deh. Terus waktu itu nyokap gua ngomong gini deh, nggak bisa abang cepat, nyokap gua manggil gua ya, abang cepat lulus kayak gitu. Biar ada nge-backup bapak buat ngebiayain adik gua. Oke. Iya. Itu yang kayak ngedorong gua. Udah harus cepat. Iya, Ya. gua buru-buru lulus nih. Iya. Buru-buru lulus biar ada backupan bokap gua. Iya. Jadi kayak udah jatuh nih, ngeliat ke situ lagi. Oke. Ngeliatnya tuh kayak kata-kata itu lagi, dan gua puji Tuhan banget nih, gua orang tua gua tuh nggak pernah ninggalin gua sih. Kayak gua gua ceritain ke orang tua gua gimana waktu gua yang ke Gocek itu, gua kasih tahu. Gua kasih tahu ke nyokap gua waktu gua akhirnya waktu udah gua dihapus 1, gua kasih tahu. Gua stuck di bab 2, gua kasih tahu. Jadi kayak cerita gua dari awal daftar skripsi sampai gua sidang, bokap gua tahu. Bokap gua tahu tuh. Jadi gua selalu disemangati kayak kata-kata itu gini, gampang banget sih, kayak orang aja bisa, abang nggak bisa. Sadis nggak sih? Iya.
Padahal itu udah biasa kita dengar Iya, sebenarnya. tapi Iya, dari teman aja itu udah biasa kita dengar. Tapi kenapa Tapi beda kalau rasanya? orang tua yang ngomong gitu. Iya nggak sih? Gue beda, ngerasa tuh beda cuy. Iya, benar. Kadang tuh pengen ini nangis ya. dengernya tuh bisa mewah cuy. Iya. Terseduh-seduh nggak sampai terseduh-seduh sih, Iya. lebay banget. Iya. Mewah cuy. Ini lagi pesan moral loh. Tiba-tiba terlontar. Iya. Pertama itu keluarga sih, lebih keluarga gue yang buat gue semangat. Satu lagi nggak ada sih, gue modal gue cuma keluarga doang, bener-bener. Oh, oke. Modal gue kenapa gue bisa naik lagi kerjain si anjing ini, salah satu binatang tertai ini. Itu skripsi ya. Binatang yang tertai banget itu tuh. Gue juga pernah posisi gitu. Cabut duluan ya guys. Yo Dan. Sebelum lu sambung nih, gue pernah dalam posisi kayak si Bona juga. Nah, Orang tua gue kan masih di Medan. Pas gue yang skripsi kedua, bokap gue sampai ngomong dong, apa perlu gue kesana nemenin lo katanya. oh, oke. Gila gak sih? Iya. Itu yang Hal-hal kayak gitu tuh maksudnya saking sayangnya orang tua sama kita gitu. Sampai rela. Udahlah Pak, ngapain lo temanin gue juga bisa. Ini gue ngomong gitu. Ya sampai keluarga gue yang di sini nih, yang di Jakarta sampai datang ke rumah buat nyemangatin. Memang faktor keluarga itu tinggi banget sih. baru keluarga luar biasa sih, bikin power sih. Iya, Power banget itu sih. Ngalamin banget gue. Gua jadi dari gua modal gua untuk naik lagi itu. Itu ya, pemicu yang bikin lu ger-ger lagi ya. Gua bikin kenapa gua bisa membakar-bakar lagi tuh itu doang, keluarga doang. Gua ingat orang di kampung gua, orang di rumah, Iya. bokap gua gimana kerja, banting bosnya, bukan banting bosnya tuh, anak saya kuliah loh kamu, wah gubrak gitu. Disemek aja. Enggak, banting tulang di tempat kerja nyokap gua. Kok gua ngapain ya? Masak. Tapi oh iya bener sih, masak ya. Walaupun bukan lo yang makan. Bukan gua yang masak. Anjir, terus ibu gua ngapain? Keluarga sih, Keluarga ya. Iya. the one and only kenapa gua bisa semangat lagi untuk kerjain salah satu binatang itu sih Keluarga. keluarga. Oke, lanjut ya. Pintu. Kalau dari gua itu paling ini sih, ya benar, keluarga. Cuman gini, memang kondisinya beda-beda ya. Kalau gua waktu itu gua ingat banget momennya gini. Itu gua ingat banget yang gua habis stres itu gua 2 minggu itu kan puncaknya tuh 2 minggu. Gua rasa gua nggak akan kekejar karena ngulang dari bab 1 cuk. Sedangkan kita dikasih waktu normalnya 6 bulan untuk mengerjakan itu semua. Nggak sampai cuy. Berapa Ya, cuk? oke. 4 bulan lah, iya 4 bulan di seluruh normalnya ngerjain itu semua dan harus dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Itu gue benar-benar stres yang gue sampai minum itu Air putih kan? air putih. Gue minum banyak air putih kan waktu itu. Tapi kok celeng pala ya kan? Kebanyakan cuy. Kebanyakan kembung, iya. Nah, pas itu gue nggak tahu kenapa ya. Ada aja momennya. Gue karena jujur skripsi gue nggak sering di rumah. Gue lebih sering di kampus. Kenapa? Karena satu, gue kebetulan waktu itu lagi ada bisnis juga, lagi ngejalanin bisnis. Jadi ada pemasukan dikit-dikit. Gue nggak mau ngebebanin orang tua. Oke. Jadi jujur pure skripsi ini gue pakai duit sendiri waktu itu. Bisnis lu yang udah bagus. Bisnis ya? yang, ya makasih ditekanin ya. Tapi itu menolong banget. Gue bisa, karena skripsi kan perlu duit loh. Iya benar. Kayak buat ngeprint segala macam, belum lagi kalau salah itu capek, nggak kerasa itu, nggak kerasa itu duitnya itu Iya, bener. tiba-tiba hilang aja berapa duit cuman buat itu. Nah di momen gue lagi drop-dropnya gue kayak ngerasa udahlah gue gagal. Gue kayak, tapi jujur ya di situ gue nggak gagal nyesel. Gue kayak gagal. Oke, gue gagal bukan karena gue gagal karena memang harus gagal karena di kondisinya bukan gue yang salah. Memang kayak bukan kayak gini. Kayaknya itu bukan di situ. Iya, Bukan kayak itu. kayak iya lebih ke arah situ, kayak lebih. Karena gue kecuali kalau gue nggak ada usaha, gue nggak niat, oke lah, gue bisa menyesali itu karena kenapa sih lu nggak niat? Ini gue niat, gue segala macem dan
akhirnya kayak gini 2 minggu ini gue kayak ngerasa ya udah emang mungkin bukan gue waktunya kali ya gue ini. Cuman ada satu kondisi Cuk, pas lagi gue kadang nggak sadar tapi mata melek, stres banget Cuk. Itu yang namanya minuman yang bikin enak pun, yang bikin kita bisa tidur enak pun itu enggak. Itu benar-benar gue masih bisa melek dan gue kayak nggak apaan sih, kayak pusing banget. Kenapa ya gue udah minumnya masih nggak enak tidur. Sampai ada momen Karena kurang kali ya. iya karena kurang waktu itu berapa Kentang kali ya? iya kentang. Oh iya benar. Nggak ada panter netralisir si kampret. Terus ada satu momen dimana karena gue kebetulan gue skripsi itu 4 tahun di momen yang pas, jadi gue banyak angkatan gue juga nih cuy. Iya tuh. Nah banyak juga orang yang support gue, itu satu tuh. Orang support tuh nggak gimana ya, itu kena banget lah. Cuman yang gue orang tuh support kata-katanya tuh kuat-kuat semua. Tapi yang bikin tuh gue inget banget WhatsApp nyokap gue cuma bilang gini, dia cuma bilang gini, udah sampai beberapa dek jadikan skripsi semester ini. Karena gue bilang ke dia kalau misalkan gue 2 minggu ganti judul, dia cuma bilang gitu doang. Itu Cuk. Dan gue juga bersyukur banget ada teman-teman gue yang deket yang mau support gue walaupun cuma lewat chat ya. Makanya gue jujur aja ya, orang ngechat gue semangat itu gue udah appreciate banget. Menurut nggak tahu ya orang-orang, cuman kalau gue tuh kayak ngerasa anjir bisa jadi ada walaupun dikit lah. Cuman bisa, gue waktu itu gila banyak banget yang support gue Cuk, sampai Gua ya lu salah satunya mampus kau nggak jadi skripsinya kau lah itu another iya penyemangat ya kalau diambil positifnya, sangat tarik jauh positifnya. lu nantangin gua bisa sih. Iya. Itu gue stres, terus gue dapet chat kayak gitu dari orang tua, terus gue dapet chat dari teman-teman juga. Jadi adalah satu momen ada yang Cewek. enggak, gue nggak punya cewek. Oh ya maaf. Karena skripsi itu gue udah nggak ada cewek lagi Cuk. Jadi ada satu momen itu bener-bener orang matiin gue tuh, yang bener-bener sampai gue yang seharusnya udah loyo mata itu gue tau nggak cara gue melekinnya, gue sundut kaki gue. Coba contohin. Kayak gini, au kan tidak terlihat. Oh iya benar. Gue sundut kaki gue pakai rok. Itu supaya apa? Supaya gue melek. Gue bener-bener sundut sampai melek. Gue inget banget di kaki sebelah kiri. Ini kanan tunjuk goblok. Enggak gini. Oh, ngeles terus aja. Pokoknya gue sundut kaki gue, terus gue kan nginep di markas lain gitu. Gue ke sini ke kamar mandi, gue cuci muka. Enggak cuci muka dong. Iya. Udah lemes ya. Gue cuci muka. Jujur Cuk, di situ Cuk, gue cuci muka ya. Terus gue Cuk. Apa yang ini lu seru? Enggak dong. Air mata dong. Air mata Cuk. Gue kayak karena gini, ada satu momen dimana temen gua, sebut aja dia, Anggi namanya. Kenal kan? Udah kenal. Gimana sih itu kenalin gue? Oh ya nanti ya. Cakep gak? Cakep. Jadi gini, satu kondisi ada dia tiba-tiba dia nggak ngirim banyak kata-kata, dia nggak ngirim apa-apa, tapi dia ngirim foto. Itu ada foto tulisan selamat wisuda Sidek SE gitulah, ada gelarnya. Itu tuh kayak seakan-akan tuh dia yakin banget kalau gue tuh lulus semester ini. Padahal nggak lulus itu ya? Padahal ya, lulus. Oh iya lulus ya bener. Itu benar-benar gue udah membara nih orang tua gue. Itu satu yang buat gue membara lagi tuh. Makanya gue bikin kaki gue membara pakai rokok. Udah membara. Wah bener-bener membara. Iya, harus membara lah. Bener-bener. Itu yang bener-bener gue kayak anjir gila. Gue punya orang-orang yang bener-bener percaya banget lah kalau gue bisa semester ini. Padahal satu kondisi gue udah nggak percaya sama diri gue sendiri. Terima kasih Anggi. Iya. Dan itu yang gue udah cerita juga kan sih. Itu yang buat gue kayak wah gue bisa lah. Minimal gue masih ada 2 minggu, gue maksimalin 2 minggu ini gue kerjain sampai tes darah terakhir lah ibarat kata. Sampai puji Tuhannya gue yakin tuh itu campur tangan Tuhan juga ya. Gue ngerjain 2 hari nggak tidur kekejar, dan puji Tuhan gue akhirnya bisa bisa daftar sidang dan akhirnya sidang. Jadi Terima kasih Tuhan. Oke. Itu benar-benar apa namanya diuji tentang apa ya? Enggak tahu sih. Itu gue kayak jujur ya, orang tuh mungkin orang dengarnya gue kayak merasa tertekan, makanya gue harus ngerjain. Gue nggak ngerasa tertekan anjir, gue merasa gue disemangatin, ada penyemangat ngerti gak? Gue ngerasa gue ngerjainnya gue bisa bukan karena gue tertekan, orang percaya gue bisa. Gue ngerjainnya karena orang
mikirnya gue pasti bisa, bukan karena gue tertekan. Itu yang buat gue kayak udah gue kerjain, akhirnya bisa. Itu dia. Tepuk tangan dulu buat gue dong. Tepuk tangan cuy, woi tangan. Sampai akhirnya sidang. Cerita sedikit tentang sidang. Ada nggak hal menarik ketika lu sidang? Tahu sebelum sidang nih, Nah, ada nggak? mendingan kita ceritakan hal-hal lucu. Oke. Masa-masa Ada atau anjir sekarang ada gue hal pengen lucu nggak? menghilangkan itu padahal anjir. Sebelum sidang. Pokoknya selama Hal perjalanan lucu dah. skripsi kan ada kita kan ngomongin yang support kita, drama-drama yang saya dari deep-nya. teman-teman lu gitu. Iya. Kan dari tadi kita Iya. serius-serius banget nih, nggak Iya, asik iya, kalau iya, nggak ada hal iya, lucu iya. gitu. Anjir, kampret gue udah pengen hilangin itu. Malu gue. Coba dari depan dulu dah. Gimana? Dari Sidek dulu coba, dia yang pertama nih. Coba dia yang pertama dulu dah. Iya. Dia selalu nunjuk orang nih dari tadi nih. Ya lu dulu anjing. Iya. Kan namanya juga host anjir. Lu dari Masa dia podcast sebelumnya dia Ya nunjuk udah, orang gua dulu. tiba-tiba jadi host. Streng. Silakan Ayo Sidek. Sidek. Wow, saya jadi bintang tamu. Hal lucu dah. Gua tahu nih lu banyak Dek, karena gua salah satu. Karena gua ini salah satu saksi hidup Saksi skripsi hidup, lu. ya. Jadi waktu Saksi itu hidup skripsi lu Dek. kondisinya gue ini sama Bang Indra ini satu Sama-sama skripsi. momentum skripsi. Jadi berjuang bareng lah walaupun kita beda fakultas. Tapi karena kita temen tongkrongan jadi kita sering bareng ngerjain skripsinya. Satu kondisi yang biasa gue nih kalau ngerjain tuh di markas. Nah, ke rumah Bang Indra aja. Kita di Bang Indra aja gini. Setan yang ngomong tuh biasanya tuh. Iya, kan lu Enggak, masalahnya masalahnya kalau mereka ngajak ke rumah gua, ada benarnya, Bon. Iya, ada Kenapa gua benarnya bilang ada juga. benarnya? Kalau lu di markas nggak ada wifi, men. Iya, nggak ada wifi. Kalau lu di rumah tidur lebih nyaman. Wifi ada. Iya. Itu contohnya. Iya. Akhirnya gue tergiur lah. Setan yang ngomong tuh Iya. luar biasa. Udah gitu gue mikirnya juga, lagian ada Bang Indra yang satu kondisi sama gue pasti Sama-sama ada lah. skripsi, Iya. ya. Udah tuh, cepet. Nyampe rumah Bang Indra. Nyampe rumah Bang Indra tidak sesuai ekspektasi, Cuk. Tidak ada menyentuh skripsi sama sekali, Cuk. Laptop aja di dalam tas. Ya. Itu dia. Anjir, sampah lah yang bilang bisa. Bullshit, anjir. Bener-bener kayak gue mikirnya anjir. Gue tuh salahnya gue adalah gue kepatok sama orang. Gue kepatok kayak Bang Indra kagak ini, ya udah gue juga enggak lah. Padahal bisa aja kondisinya berbeda. Dia udah bab berapa, gue masih bab berapa ya kan? Iya. Udah tuh gue nggak ngerjain Cuk sampai pagi. Gue asik nonton film. Gue goblok banget gue nonton film sampai pagi. Tapi di situ gua tanyain ya, skripsi lu Dek, kerjain gituin ya. Tapi apa jawaban gue sih waktu itu? Iya, Bang. Apa gitu skripsi? doang. Apa skripsi apa sih? Saya lupa. Perasaan semester depan lu. Bercandanya gitu dulu, tapi dalam hati anjing jangan-jangan. Jangan. Amit-amit. Nah, gue begadang tuh sampai pagi karena gue orangnya kalau nginep bareng temen-temen tuh gue jarang bisa tidur cepet. Minimal gue kalau ada yang masih bangun ya gue bakal nongkrong terus sama dia pagi-pagi dah kayak gitu Gua juga ladin itu. Iya, nih saksi matanya nih Bang Indra nih. Dia kan kalau di rumah kan jarang tidur ya. Kalau lagi ada orang, gua temenin dia terus karena sampai cerita-cerita yang deep lah. Nah, satu ketika tuh gua nggak tidur kan. Ya udah tuh sampai pagi. Karena paginya itu kenapa gua nggak tidur? Satu alasannya karena paginya itu gua bimbingan, Cuk. Pagi-pagi. Nah, pagi-pagi, wah sudah matahari terbit, mata kok sakit ya. Udah gue paksain mandi tuh kayak digampar setan anjir, badan capek. Ya? Kan dia ada pas momen itu. Iya, ada. Karena dia nganterin, Cuk. Nah, ini yang gernya di sini. Karena posisi rumah Bang Indra itu kan agak rawan polisi ya. Yeah. Jadi gue memutuskan untuk tidak ke kampus sendiri karena gue nggak punya SIM. Jadi gue angkutlah si Bona waktu itu. Buat minta tolong Bon ke markas yuk. Tapi gue di situ begadang juga cuy. Semua begadang. Iya, kan kita begadang. main laptop ya. Iya, gue main laptop juga. Nah, udah tuh, Bon. Oh ini tah. Gue tahu banget Bon, muka lu tuh ngantuk banget. Gue tahu juga gue ngantuk. Gue setengah perjalanan gue tidur. Iya. Gue inget juga lu kalau nggak salah lagi jalan spion kita tuh sampai nabrak spion motor Sempet oleng ya? Iya, sempet oleng gila. Anjing yang Itu aduh, fakta banget ya. Jadi gue skripsi pagi lah, jam 9 lah ya. Jam 9. Iya, jam 9. Nyampe di markas jam 8, Cok. Iya, Ya kan? Masih gergernya. Tapi
dalam kondisi gue sama Bona belum tidur dua-duanya sama sekali. Ke markas dulu kita. Gue udah siapin semuanya untuk bimbingan. Iya, bimbingan. Udah ada tuh kertasnya semuanya. Set, udah ke markas dulu gue. Yang salahnya adalah gue nggak langsung ke kampus. Gue duduk dulu karena gue lihat jam masih jam 8. Ngapain gue di kampus sejam? Nggak ada orang juga pagi-pagi kan? Udah tuh. Nah, Bona posisinya di pojokan, gue di arah pojok tapi sebelah lawannya. Iya kan, agak jauh dikit lagi kan. Gue inget banget di situ gue cuma ngomong satu kalimat. Bun, kalau gue ketiduran Gimana ya? banget kali ya. Lucu aja. Bon, lu ngejawab nggak sih? Lu nggak ngejawab ya? Lu kayaknya kayak diem dong, kayak gitu doang. Tiba-tiba gue nggak tahu apa-apa, tahu-tahu Bang Indra yang dari Cipondo datang kemari sama teman-temannya semua, terus nanyain, Dek, lu gimana bimbingan tadi? Di situ gue baru nyadar kalau gue ketiduran. Itu goblok banget. Dan gue lihat jam itu jam berapa Bang lu datang? Jam 3 sore. Dan itu langsung bodohnya gue lagi ya. Gue ngomong apa? Gue anjing lah. Gue langsung ngambil kertas gue langsung kayak cabut pengen ke kampus. Terus pas udah prepare segala macam, Bang Indra kalau nggak salah yang ngomong bilang, lu ngapain deh ke kampus udah jam segini? Atailah, udah gue aja. Jadi gak jelas tadi. Gue mau marahin Bona sama-sama nggak tidur, sama-sama kondisinya ya udahlah. Paham dia juga. Dan bukan salahnya dia juga. Dan di situ gue juga nggak kalau lu tiba-tiba tidur juga, Cuk. Itu gua jam 3-an, gue bangun duluan deh sebenarnya. Gue datang dia udah main HP. Iya, jadi gua bangun kan. Bangun sebelum lu masih tidur tuh. Dia belum datang nih. Iya. Gua udah bangun, jadi gua ngerokok. Iya. Itu masih mata ketek kucing. Iya. Mata masih sayu-sayu, Iya. masih baru bangun. Iya. Gua masih ngerokok, buka HP, ya kan. Gua nggak ngeh, lu bimbingan aja. Gua nggak ngeh. Lu mikirnya dia udah bimbingan gitu lah. Enggak, bahkan enggak sama Gua sekali nggak ya. mikir ke situ. Oh, nggak mikir ke sana. Gua nggak mikir ke sana, nih bocah bimbingan nih. Terus pas lu masuk, Dek, lu gimana tadi bimbingan? Gue baru ngomong, oh iya bocah bimbingan aja. Dua-duanya ketiduran. Goblok banget aja. Udah ketiduran, dua-duanya error ya. Dua-duanya error. Gue masih santai ngerokok. Iya bocah tidur aja. Padahal dia bimbingan. Maksa. Anjir. Sumpah itu gue jarang loh yang namanya tidur nggak nyadar. Gue biasanya tidur kalau udah bener-bener ngantuk itu kayak bener-bener kayak tiba-tiba tidur nggak ada fase ngantuknya anjir, tiba-tiba bereng tidur aja. Anjir lah. Udah kayak dibius anjing. Iya kayak gitu anjir. Tapi itu kalau misalkan lu bangunin gue juga udah telat dong, ya kan? Iya, udah jam 3 juga. Masalahnya gue juga nggak sadar di situ. Saking capeknya kali ya kita nggak tidur kali. Saking gobloknya. Saking gobloknya ya bener. Bimbingan pagi. Asli itu kocak banget sih. Tidur kagak. Goblok anjing. Dan itu Keluar masuk pintu nggak tahu mau ngapain. gila gue mondar mandir gak jelas anjir, kayak anjir gue goblok banget kayak gitu-gitu doang kok kerjaannya anjir. Lu tahu ini nggak inisialnya anjing nih misalnya ekornya gatal tapi nggak bisa digaruk kan dia kan muter-muter kayak gitu tuh sidik tuh ke sono kesini nggak tahu mau kemana nggak tahu mau ngapain gitu. Nah itu lu mau kemana nih? Nggak tahu nih bang, bingung gua. Iya gue nggak bisa diem gue kalau panik kan nggak bisa diem gue. Itu aduh. Sidik kan dijuluki manusia tak bertulang. Iya lunak agar-agar gue. Nah itulah kalau dari gue tuh hal momentum yang menurut gue lucu-lucu ngeselin sih kalau diceritain. Udah rela-relain gak tidur jam 8 sampai sini, ketidurannya sampai jam 3 anjir. Itulah paling. Dan dari situlah gue kayak merasa benci dengan rumah Bang Indra. Kayak merasa nih nggak ada iblisnya. Di sini nggak bisa kita on time mau keluar kemana aja. Saking nyamannya rumah Bang Indra tuh. Itu ada setannya. Udah dibilang jangankan masa skripsi, maksudnya yang kuliah biasa aja kita udah ngalamin gitu. Iya benar-benar masa-masa itu kita cuma tuh kayak kelas biasa ya, mungkin kelas biasa masih wajar lah dari masalah. Iya nggak belajar masa lalu ya. Padahal masa lalu kita udah kita alamin kan. Maksudnya kuliah ya. Kelas biasa kan kita kan contohnya masuk jam 10.40. Ya terus kita bangun jam 10, tahu-tahu berangkat ke kampus jam 2. Kan kita udah ngalamin itu, tapi kita udah masuk fase skripsi, tetap aja ada hal tolol yang masih terjadi. Setannya kuat dong. Kuat.
Enggak di magnetik. apa di rumah Bang Indra kebetulan gravitasinya tuh kuat banget Cuk. Iya, jadi nggak bisa bangun kita Cuk. di bumi itu 10 kalau nggak salah. 10 apa gitu. Di dia itu tuh kayak 25 dah. 25 khusus rumah Bang Indra doang. 25 tuh rumah dia. Karena lu tau nggak kenapa tuh? Ada angin sepoi-sepoi dari danau. Kebetulan Iya. rumah gua dekat danau. Iya, Danau benar. Cipondo. Itulah hal tertolol gua tuh. Kalau dari Bang Indra sendiri nih, apa nih? Karena dia juga ada nih cerita tolol nih, tahu gua nih. Aduh, apaan ya? Masalah apa yang kau yang lu ingat? Printer. Oh, yang gua minjem printer. Yang sampai ugal-ugalan dari sana. Yang lu pucet. Gue pertama kali lihat jadi pucet jelek banget mukanya kalau pucet anjir. Sama kayak anjing ini ekornya bener-bener gak bisa diem. Cuman kalau dia di ruang dosen mondar-mandir anjir gue gimana ya nih kan. Nah, ceritain dong. Itu bukan lucu anjir jatuhnya. Enggak, itu lucu bagi gue Bang. Itu lucu banget. anjir. Orang kesiksa tuh lucu aja ya. Iya anjir. Enggak masalahnya kan kita kalau di tongkrongan orang yang suka nyarkasin orang yang suka ngecengin orang. Tiba-tiba Ini pertama jiper. kali jiper cowok. Gimana. Iya sih ya. Lu pertama yang pernah ngeliat gua panik ya. Asli tuh. Pucet mukanya anjir. Itu zamannya mau bimbingan sih jatuhnya. Gue kayak gimana ya? Apa yang ada 1-2 berkas lah yang belum gue siapin gitu kan. Sementara gue harus ketemu di depan dosen gitu, harus bimbingan sama dosen. Terus kayak berkas ini belum gue siapin gitu. Dan itu perlu bakat dan itu udah bimbingan terakhir kalau nggak salah. Iya, itu udah masuk fase-fase Nah. bimbingan terakhir gitu kan. Itu yang tolol. Nah, ya maksudnya ya namanya gue bilang tadi kan, fase masuk bimbingan terakhir kita harus nyiapin berkas semuanya. Cuma ada beberapa berkas yang gue siapin gitu kan. Sampai gue minjem kayak printer teman gitu. Contohnya gue minjem printer teman nih, gue masukin ke laptop, nggak bisa ngeprint lah, apalah, aduh, gue pusing banget anjir. Gak bisa kedetek, Nggak bisa kedetek lah. Sampai dibawa-bawa. Sampai gue bawa Sampai- kemana anjir, iya, gue itu nggak iya. banget men. Sampai gue gendong-gendong tuh printer, gue jaga, gue apa segala macam. Beli kertas, Gila, beli beli kertas kertas, sampai satu rim, bal, satu rim, rim, satu terus rim. tintanya nyari tempat gua tinta. tarik kemana-mana, gue Iya. panggilin dah tuh. Tapi momen-momen kayak gitu sih pertemanan itu ada gitu. Diuji ya? Diuji. Siapa teman, siapa orang lain gitu. Iya. Saat-saat seperti itu. Cuman gue asli itu, ya menurut gue sih itu bukan lucu, cuman panik. Tapi menurut kalian itu pasti lucu sih. Lucu, orang kesiksa tuh lucu menurut kita. Temen Ya kita kayak yang dibilang si Rek aja, gue panik, udah sepanik-paniknya tuh baru pertama kali kayaknya gue dilihat orang panik. Dan itu menurut si Rek itu lucu banget. Anjir itu lucu banget ini. Dan itu Mukanya tuh gua masih- abu-abu monyet tau gak lo abu-abu monyet. Kayak gitu lah mukanya kayak Bang. gini nih monyet. Dan itu kayak gue kan belum nyiapin berkas. Aduh, gue ingat banget itu si Dek doang yang ada di situ. Aduh Dek, gue gimana ya Dek ya? Gue belum nulisin ini lagi Dek. Aduh Dek, dosen gue gimana Dek nih Dek, gimana? Emang dosen lu mana Bang? Mending lu ini dulu Bang, ini gitu si Dek ngomong gitu tuh. Ya udah lah Dek, nggak tahu lah gue gini bla 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 bla, banyak dah tuh permasalahan datang. Si Dek udah gitu dong. Ya ilah Bang. Si Dek masih sempet tuh ngelawak sama gue. Dia ngomong apa? Bang, gue sumpah baru pertama kali gue lihat lu kayak gini katanya. Terus ketawa lagi gue anjir ya jahat banget gue anjir. Anjing lu Dek, masih sempatnya aja lagi lu. Gue tuh di situ kayaknya baru pertama kali di si Dek ngeliat gue serius ngobrol. Sumpah momen-momen kayak gitu tuh. Karena yang lebih gernya lagi adalah jadi pas lagi nunggu itu jadi ada kalau nggak salah dosennya ada tapi ada Masih yang ada lagi yang bimbingan bimbing, sama masih dia ada dan yang yang bimbing. lagi ada bimbingan sama dia itu adalah teman gua. Nah temen guanya ini di samping gua nungguin temennya dan temen gua ini keluar, gua denger pembicaraannya dia bilang anjir gua semester depan. Makin jiper. Dia makin jiper gue mampus lu, ketawain gue terus lu selama skripsi gue. Lu bayangin nih Bun. Ada satu orang pembimbing masuk ya kan, keluar. Nah dia ngebimbing sama dosen pembimbing lu juga. Nah dia keluar, anjing gue semester depan gitu. Nah lu ekspresi lu gimana pada saat itu? Lu satu dosen pembimbing gitu lu, satu dosen pembimbing. Masa kita ada masalah lagi. Iya. Ya udah deh, tapi ya waktu gue masuk sih santai aja. Dan gue nggak tahu sih, tapi teman lu itu gue nggak tahu sih di ujung-ujungnya ngulang apa enggak. Oh, kayaknya ngulang sih. Cuman teman guanya enggak ya yang ngulang. Itu sih yang paling lucu sih kalau menurut si Dek, kalau menurut gue enggak. Menurut gue itu lucu banget. Dari apa namanya?
ingin tinta, gua kan bareng dia juga nih ngangkat tinta ya kan, pinjem dulu pakai bahasa Batak, gua nggak ngerti dah itu pinjem sama si ini Bon, si Amran. Ya tahu. Minjem ini, udah nyampe sini tidak berguna printernya, Nggak bisa dipakai. tidak bisa dipakai. Itu kan Bon yang ini semua di laptop gua. Dia kalah-kalin. Sampai dipanggil anak IT, anak ekonomi, anak apa segala macam. Tetap aja nggak berguna tuh tinta. Aduh, itu Duit gua habis berapa di situ gila, gua sampai narik duit habis berapa gua nggak tahu lagi, gua nggak masak mikirin duit dari situ. Sampai gue ingat banget tuh minjem duitnya Supri itu sampai berapa tuh, hampir 500.000 gua pinjem hanya untuk skripsi bangkit nih, skripsi Scription nggak tuh? bayangkan Bang Indra yang biasa kalau di tongkrongan tuh selalu ada kalau soal duit. Sampai terpojok karena tekanan. Dan yang lu bilang tadi benar men, sebanyak duit yang lu kantongin gitu loh, itu kalau lu nge-skripsi lu ngerasain tiba-tiba keluar aja, tiba-tiba lu udah nggak ada lagi di luar. Itu nggak berasa ya. Nggak berasa cok. Ngepring kampret. Gua bukannya mau sombong atau gimana ya, gua ngalamin tuh. Gue baru narik nih misalnya 300.000 nih, contohnya gue narik 300.000 hari ini, 2 hari lagi lu udah narik lagi 300.000. Lah buset, itu 300.000 yang 2 hari itu kemana men? Kan pamer. Emang Emang iya? Emang iya? cuma 2 botol. Ini 2 botol juga 120.000 doang ya. 180 lagi kemana? Nah, cuman makan doang 2 hari, makan warteg gak habis emang 180.000. Itulah, itu paling gitu. Kalau dari Bona sendiri Bon? Gua ada yang lucu. Pasti ada lah. Serius, semua ada tuh. Saya kesiksa semua. Ya momen-momen tersiksa lu itu lucu di kita. Iya. Yang benar-benar Yang menurut lu dah lucu dah apa dah? Skripsi gua tuh nggak lucu kan. Kesiksa anjing. Tersiksa gua skripsi sebenarnya. Nggak ada lucunya bangsat. Iya sih ya. Kalau dibilang tersiksa iya sih. Iyalah. Karena kenapa? Di skripsi nih kita nggak ada yang di markas anjir. Sekalinya ada di markas juga cuma sebentar doang. Pada sibuk nyari kerja, gue pulang. Iya benar. Simon doang saksi hidup lu yang paling ini ya, yang paling sering. Aduh, gue inget banget tuh si Bona pernah bilang sama gue waktu gue hamil 2 minggu kusut ituan skripsi. Aduh, gue nyerah dah. Terus Seorang Bona kan. Bona sosokan motivasi. Kau coba lihatlah dulu muka orang tuamu. Bayangkanlah senyumnya kayak mana lah kalau misalnya gini. Dia skripsi amin seminggu. Dia kan ngechat gue ngabarin, udah deh gue nyerah dah gitu. Gue balikin, gue langsung comebackin, mampus lo makan tuh gue balikin. Ingat orang tua. Bayangkan lah orang tua senyumnya itu pudar gara-gara gue nggak lulus gini. Makan tuh. Gue comebackin langsung aja. Zaman kita skripsi dia gituin kita ya. Itulah, aduh. Ya itu banyak lah kalau cerita-cerita skripsinya. Tapi ini satu lagi nih. Apa yang lu rasakan ketika lu selesai sidang? Apa bener-bener Mendingan lu pas momen di sidang kan? iya momen di sidang sampai di situnya ya, sampai gimana rasanya? Di sidangnya. Iya sidangnya. Jadi gimana? gua kan sidang gua jam 8 ya. Nah, Gua jam 7 lewat berapa gitu. Gua tuh masih ngejilet gua. oke. Juga gua ngeprint sendiri tapi jiletnya di tempat jilitan. Gua selesai itu jam 8 kurang 10-an lah. Jam 8 kurang 10-an selesai, gua langsung ke ruangan sidang gua. Ternyata belum ada dosen. Terus gua nanya ke petugas di sana kan, biasanya ada petugasnya tuh yang ngarahin, ruangan sekian gitu. Pada petugasnya gua bilang, Pak dosen, gua nanya pembimbing gua dulu kan. Iya. Ibu ini ada nggak? Belum datang mas, begitu. Udah, gua dalam setting alat dulu gua. Gua kan belum tidur ya kondisinya itu ya. Gua belum tidur kondisinya di situ, terus gua cenderan di kursinya anjir. Cenderan di kursinya, gua ketiduran anjir. Serius? Gua ketiduran di ruangan sidang anjir. Gua tidur di ruangan sidang. Jam 8:20 pembimbing gua masuk. Gua dibangunin sama pembimbing gua. Anjir. Gila keren banget sih. Dibangunin gua pembimbing gua. Mana? Kamu ngantuk ya? Ini air dulu. Gua tuh bawa air. Dulu tawarin air, gua bawa air. Tunggu saya ada air. Gua ambil gua tutup ini ya. Minumannya gua kasih ke mata gua aja. Biar kelihatan rada fresh gitu, fresh gitu dikit gitu, enggak kelihatan merah-merah gitu mata gua.
Tidur cuy, ruangan sidang lu goblok. Capek banget cuy kagak tidur. Di sidang sih gua kan lancar. Ditanya dijawab, lu nanya mulu anjing mau lu apa sih? Nggak mungkin lu kayak gitu aja. Enggak. Ya lancar sih. Jadi tanya ada ya, tapi ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa gue jawab sih. Tapi overall lancar ya. Bang Indra, Kalau gue pas masa sidang sama sih, gue nggak tidur sih di situ. nggak tidur. Iya kan? Gua nggak tenang pasti cuk. Bukan, iya salah satunya sih itu nggak tenang. Dan yang gue tuh kayaknya jam-jam Pagi. jam 9-an gue. Iya. 30. Iya, jam 9-an gue sidangnya. Itu kan datang nih ruang sidang, saya biasa lah yang lu bilang setting alat segala macam. Nah persiapan gue itu di sidang tuh, itu kan gue kan skripsi gue kan yang gue bilang masalah dokumenter harus dua-duanya lu pahamin, dari karya dan dari paper kayak gitu kan. Sementara gue lebih paham di karya gue karena gue kan sebagai produser. Ya gue pemikirannya pertama ya mungkin ya pasti yang dipermasalahkan di skripsi gue ini adalah di skripsi gue ini adalah tentang karya gue. Nah gue bahas satu malam tuh gue bahas masalah dokumenter gue, karya gue, bukan masalah di paper gue. Ya mungkin ada 1-2 kata yang gue lihat dari paper. Nah pas udah di sidang, dosen pembimbing 1 nanya, dosen penguji 1 itu kan masalah tentang karya. Gue putar lah, ditanya-tanya segala macam tentang karya, aman. Pas dosen penguji 2 dia ngomong masalah paper, adalah satu jawaban yang gue gak bisa jawab, men. Satu pertanyaan yang nggak bisa lu jawab. Iya. Satu jawaban yang nggak bisa lu jawab. Susah banget kan mabuk lu. Udah enak soalnya. Satu pertanyaan yang gak bisa gue jawab kan. Sampai dosen gue tuh, gue ingat banget dia ngomong kayak gini. Indra, ini tuh bukan presentasi mata kuliah biasa ya. Ini tuh kamu udah skripsi, udah sidang katanya gitu. Karena dia nanya dari paper kan, karena memang jujur waktu itu paper gue nggak terlalu hatam gitu. Udah gue ngomong, iya pak, gue cuman bisa nunduk orang kayak muka muka sedih ya gitu. Muka melas gitu. Udah gue cuman bisa gitu doang. Sampai gue disuruh keluar sama dosennya. Udah kamu keluar dulu, kita rapatin nilai kamu katanya. Udah deh tuh, gue keluar. Nggak lama dosen pembimbing gue itu kan kita kan ada dua penguji, 1 pembimbing. Terus dosen pembimbing gue bilang, aduh Indra, kayaknya kamu nggak lulus dah, kata dia gitu. Pas dia udah keluar, kampret tuh. Gimana ini katanya, bingung saya nolong kamu katanya. Udah tuh, gue nggak tahu lagi kan bilang apa kan. Gue nggak tahu lagi, udah gue diem aja. Terus ada teman gue yang seangkatan gue udah lulus duluan, sebut saja Josias. Waduh, memang namanya Josias dong. Memang namanya Josias. Ya sebut saya dia kan, dia datang ke sidang gue. Terus dia bilang gini, Cailah, gue kan di situ kan maksudnya udah lemas nih, nggak tidur, tambah lagi bikin panik. Adik gue datang di situ ya kan, dari Lampung, datang, dengar lagi adik gue kayak gitu ya kan. Sampai adik gue tuh deg-degan tuh di situ. Oh gini rasanya yang sidang. Terus si Josias ini ngomong, ya udah, ya ilah bre, santai. Lu biasanya gitu, nggak pernah panik katanya. Ya Jo, santai gue Jo, gue bilang dengan muka panik ya. Santai gue Jo dengan muka panik. Ya kan ngomongnya datar tuh nadanya. Ya Jo, santai gue Jo gitu. Terus si Jo ini ngomong, ngasih gue motivasi. Gue juga dulu digituin kok pas gue sidang. Gue dibilang kayak gitu, kayaknya kamu gak bakalan lulus sama bu ini katanya. Dia bilang, tapi ujung-ujungnya apa? Gue lulus kok, kata dia gitu. Udah tuh, optimis lah gue di situ kan, Pas udah itu, dikasih lah ini. Gue nggak langsung dikasih pak, gue kan masih nunggu di situ. Udah kelar semuanya, gue prepare. Kan paper kita sama nilai dicantumin tuh di meja-meja mereka, ditinggalin. Gue ambil lah, tes. Gue lihat. Selamat kamu lulus. Anjay, itu lega ya. Itu lega banget. Lega banget. Belum sih. Enggak lega sih gue, biasa aja. Oh iya. Iya, sebenarnya jujur gue biasa aja di situ.
Malah gue tambah deg-degan, tambah males karena revisiin gue banyak. Karena pada saat itu revisiin gue banyak. Di situ tuh. Pas gue sidang dan adik gue tuh paling selesai gue sidang, oh ternyata gini ya katanya. Dia baru pertama kali ngelihat orang sidang soalnya. Pertama kali ngeliat gue juga gitu. Jadi canggung ya. Gue baru bilangin santai aja, relax. Gue nggak gigit loh. Itu dari sih Bang. gue. Kalau dari gue, ini dia ada satu cerita bangsat dia yang gue ceritain bang. Jadi pas sebelum skripsi itu, lu lupa bang, kita skripsi bareng-bareng. Lu inget gak kalau sehari sebelumnya itu mati lampu sejabodetabek? Iya. Iya kan? Iya benar. Itu fakta banget. Nah posisinya waktu itu mati dari siang. Iya, Jadi bener, sebelum bener. siang itu hari Minggu, gue habis pulang ibadah, gue lihat di grup. Besok yang sidang Melkisedek ya kayaknya. Nah dosen gue tuh tulis kayaknya, terus ada pesan lagi nih yang pengen dia sampein, cuman sinyal mati semua cuy. Iya. Mati lampu semua. terus gue bingung dong, ini kayaknya apaan nih? Kita bareng ya harinya. Iya. Kita bareng Nih, harinya. kayaknya apaan nih? Gue bingung nih, kayaknya dimajuin, dia pengen bilang gitu kayaknya, tapi kan gue nggak tahu karena gue sebenarnya jam 1:30. Gue bingung dong, gue harus gimana? Gue nunggu paling nanti juga nyala lampu, sampai malam cuy nggak nyala. Gue stres dong, gue Jabodetabek cuy kemana-mana, sampai gue niatin gue ke BP, dari Pamulang ke BP tuh cuman buat nyari KFC, dan KFC itu ada wifi-nya, disitulah gue cuman beli minuman, cuman buat numpang wifi. Itu juga gara-gara KFC-nya udah pengen tutup ya. Tapi gue, Pak bentar ya Pak gini. Oke, tap udah selesai. Gue lihat chat itu, untung banget gue niatin sampai ke ke KFC BP. Karena disitulah gue baru tahu gue dimajuin jam 9 juga, 9-an. Disitulah kalau gue nggak ke KFC mungkin gue akan mengira gue jam 2. Dan gue akan di blacklist lah pasti. Lewat. Udah tuh dimajuin, gue untung tetap gue rapihin bentar, balik, udah tidur. Besoknya gue inget banget gue naik Gojek waktu itu karena motor gue masih rusak. Gue naik Gojek, udah pagi-pagi gue skripsi karena gue itu kan dimajuin ya, jadi ruangannya itu beda tuh. Bedanya adalah ruangan gue tuh jadinya nggak enak. Tempat gue sidang ini belakangnya adalah penguji. Ini kalau di andai-andai aja ya. Nah jadi tatapan gue itu ke penguji, tatapan gue itu juga ke kaca luar, dan di kaca luar itu banyak orang-orang yang ngeliatin gue, orang-orang yang kenal, dan salah satunya lu kampret juga lu, ngeledek-ledekin gue lagi sidang, si kampret, orang lagi sedang, orang mah minimal jangan nongol aja dah. Ini nongol. Nah yang lebih kampret lagi apa? Pas gue lagi sidang dengan banyak tekanan dari penguji, pertanyaan si Indra si babi ini nih datang, dia ngangkat skripsi dia kayak nunjukin gue udah lulus ya anjing ya. Gue dalam kondisi gue dalam tekanan anjing, gue pas ini lu inget kan lu wah anjing apa gue lupa anjing nih Bang Indra. Sampai dosen penguji gue tuh itu ketawa anjir karena ngeliat gue gugup gitu. Sampai gue nah ini yang bikin gue kacau lagi nih adalah ketika dia nanya gini, Sidek kenapa gini nih. Terus gue jawab apa? Karena mati lampu gue. Ya ampun itu gue ngeblank banget, malu gue cuy. Gue nunduk. Wah dosen gue ketawa. Orang membantu kayak apa ya, ketawa. Udah nggak bisa nakal lagi tuh, lepas tuh kata. mati lampu. Cepet gue diem. Mampus saya ngeblank bu, maksud saya gini bu, gini. Kamu nggak konsentrasi yang nggak butuh tuh bu, gua sampai nunjuk itu bu, temen saya tuh bu. Nunjukin gua di situ. Gua nunjukin itu semuanya ada cuy, ada Josias juga, ada Bang Kevin juga, gua inget banget. Iya. Ngeledek-ngeledekin Gue aja. ingat banget sih, dia kan jadi jamnya kan emang gue duluan di situ. Terus gue udah keluar nih, Sidek udah kelar belum? Gue nanya gitu, belum kayaknya dia. Ayo dah, ini dah gitu. Ya gue keluar ya kan, dengan megang paper gitu ya kan, yang 3 bal itu. Gue lihat tuh Sidek tuh, gue gini, gue angkat paper gue nih, gue udah ini nih, udah sih lulus gue gitu. Banget anjing. Itu Kebetulan dia ngeliat di situ. karena posisi gue nggak mungkin nggak lihat bang, kalau gue nggak lihat gue merem atau nggak gue nunduk ke bawah. Jadi gue otomatis paper gue sampai gue angkat gitu. Iya diangkat anjir, kayak gue anjing nih orang sampah banget anjing. Nggak tahu gue dalam tekanan ya. Tapi puji Tuhannya
lancar semuanya sampai akhirnya gue lulus, walaupun ya diketawain dosen tuh agak malu juga anjir sama penguji. Mati lampu anjir. Itu sampah banget aja, itu jawaban tersampah gue anjir karena mati lampu anjir. Bujukan lah gue. Itulah. Habis itu baru euforia ala-ala tuh cebur-ceburan. Sumpah lucu banget sih waktu itu tuh. Iya itu kampret banget. Itulah. Dia kalau ngomongin skripsi tuh panjang banget anjir. Suka dukanya tuh bisa panjang banget. Itulah. Jadi ini coba kasih 1-2 kata kalimat untuk orang pendengar-pendengar yang bakal skripsi nih bentar lagi. Luas banget ya. Dari kita senior lu yang udah menghadapi skripsi. Jadi lu harus dengar baik-baik ya. Dengar nih baik-baik nih biar lu tahu. Biar lu tahu tips and tricks. Tips and trick. Oh ya. Tips and trick gimana caranya ngadapin skripsi, dosen pembimbing, dosen penguji Ala in the podcast. Iya. Nah, coba dari dulu Bang. fuck you algo, lu pasti gagal. Udah lah masih ada semester depan. Masih ada semester depan jadi. Iya seperti itu tuh yang harus memotivasi kalian. Semester depan tuh masih ada cuy. Iya, slow aja. Kalau bilang orang tua lu yang bayarin, ya lanjut, orang tua lu masih banyak, Bos. Masih sanggup lah buat semester Duit depan. itu untuk habisin. Lu nyari duit itu untuk dihabisin ya. Iyalah. Jadi enjoy aja. Enjoy aja, Cok. Kesel nih. Apaan sih ini anjing banget podcast. Langsung di report aja. Ini podcast di report, di blog dari orang. Aduh. Gimana? Dari gua sih skripsi ya, buat orang-orang yang skripsi ya. Ya nikmatin aja sih kalau gua bilang ya. Nikmatin aja. Kayak kalau dibilang drama pasti ada lah. Iya. Nggak ada drama digocek dosen. Kalau misalkan lu bilang nih kita omongin lebay banget, lu bakal ngerasain, Cok. Lu akan ngerasain sendiri lah. Percaya atau tidak, kita yang udah ngalamin duluan daripada Bona yang dulu dia ngetawain kita. Iya. Dia udah ngerasain. Udah cuy. Layu dia sekarang nih. Udah cuy. Dia udah kenal. Jadi lu bilang, lu lebih banget sih sampai gitu. Enggak memang, gak apa-apa lu bilang sekarang lu. Lu pas dengerin nih, anjing bohong aja lu. Emang lu di situ bilangnya kita bohong. Berarti lu belum ngerasain Belum skripsi. ngerasain mungkin. Atau lu pas ngerasain pas lagi skripsi tapi nggak lu kerjain. Iya. Ya kan mungkin di situ ya. Tapi untuk dari gua, untuk yang mau skripsi enjoy aja sih kalau dari gua. Tekanan pasti ada. Gimana kita jalaninnya sih tekanan. Iya sih. Iya, siap. Dan gua paling benci sama gue beda sama lu tuh coba. Apa? Kalau lu semangatin lewat chat bisa, gue tuh nggak bisa. Sama, gue juga nggak bisa. Gue nggak bisa. Jadi kayak gue bilang sama lu, Bun, semangat Bun, skripsi pasti bisa. Anjing lu bohong, lu belum bisa. Dari mana lu tahu gue skripsi pasti bisa anjing? Lu kalau mau semangatin gue, jangan kata-kata lu pesenin GoFood ke, makanan ke Kasih gue. kopi gitu ya. Lu kasih kopi ke gue, itu bikin gue semangat. Lu kata-kata, Bun semangat Bun, lu pasti bisa. Enggak cuy. Itu nggak bisa semangat Jadi gue. kalau lu dapat balasan dari kita nih, iya terima kasih ya Dek, itu bullshit sih sebenarnya. Buat nyenangin lu doang Dek itu. Itu biar dibalas aja ya. Dramatis gue kalau bisa ngomong anjing kata-kata semangat lu nggak bakal bisa semangat gue cuy. Bedanya lu sama gue ya. Iya beda. Lebih dari sama gue bisa lama lu nggak bisa. Apaan sih? Ke situ anjir. Maaf bercanda tadi kata-kata. Udah lama keluar kata-kata itu. Iya. Ada lagi nggak? Enjoy semuanya. Masalah pasti ada. Gimana lu menyelesaikan masalahnya aja sih. Oke. Dan lu kalau di situ lu tahu siapa teman. Nah, iya di situ teruji ya. Lu tahu siapa teman lu. Yang mana teman hanya di saat enak, di saat susah hilang. Ketahuan semua cuy. Ketahuan. Kepilah langsung Iya semuanya. langsung. Mana si anjing? Yang mana nih teman setia itu. Iya, benar. Skripsi. Skripsi. Oh, dari Bang Indra? Kalau dari gua ya selain yang kata Bona tadi ya, kayak yang gua bilang pertama, lu itu butuh teman buat bertukar pikiran. Ya. Apalagi yang satu fakultas, itu penting banget sih. Sama kalau ngekopas jangan tolol-tolol banget dah. Jangan semuanya sekaligus. Gitu. Tapi gua itu anjing pada. Kamu ngerasa sih? Ngerasa sih? Anjir 3,5 tahun lu tuh merasa sampah anjir gara-gara kata-kata dia terakhir doang. Anjing. Oh, kayak keren gitu. Konsep dia awal-awal 3,5 tahun. Kalau lu mau kopas jangan tolol lah dari bab 1 sampai bab 3 semuanya tanpa ini. Ya lu lihat juga lah sesuai materi yang lu ambil. Itu bukan gua tuh. Gitu. Latar belakang masalah gua bikin sendiri. Ya maksudnya ya pasti ya
masalah skripsi kopas-kopasan lah itu hal wajar kali dalam dunia perskripsian ya nggak sih. Kopas-kopas ya, tapi lu pintar-pintar lu lah. Tapi yang paling gua kanin sih lu butuh teman bertukar pikiran, itu sangat butuh banget men menurut gua. Sisanya lu tambahin kan. Oh, wow. Masih ada penekanan di gue ya. Ya kalau nanti gua jawab semua lu nggak ada lagi dong. Kalau gue ngambil yang paling dasarnya, jangan lupa berdoa. Wih gila gue anak ini banget ya. Lentap Kemarin pas skripsi ya mabuk mulu lu tiap malam lu. Bang mabuk yuk. Itu sebelum mabuk gue doain dulu. biar terberkati akhirnya. Serius. Maksud gue juga iya benar sih, orang-orang di sekitar tuh membantu banget ya, baik keluarga, teman yang benar-benar teman ya, itu bakal membantu. Gue jujur aja kalau bukan karena teman-teman, enggak selalu doang. Maksudnya kalau bukan karena teman-teman gue, kalau bukan karena keluarga gue, mungkin gue nggak sanggup dalam waktu 2 minggu menyelesaikan itu semua anjir. Tapi karena berkat lingkungan sekitar yang ngedukung, akhirnya bisa. Kalau gua, emang kita kan dukung dia? Kagak. Sorry lu berdua bukan di lingkungan gua waktu itu. Kalau gua, Bona, Indra bisa, lu juga bisa. Gua nambah satu nih buat apa? Kalau ini kan dari tadi kata-kata buat yang akan skripsi. Iya. Gua bikin satu buat mungkin teman-teman kita yang gagal skripsi. Oke. Gua bikin sih kayak kegagalan skripsi lu bukan akhir gitu. Ya sih, lu masih bisa coba semester depan. Iya. Dan semester depan tuh nggak terlalu buruk untuk dan dari sebelumnya. Iya benar. Kayak semester depan itu bukan malah jadi yang lebih buruk. Iya. Itu yang gua alamin men. Iya. Jadi jangan ngedown gitu. Gua gagal skripsi sekarang, nggak apa-apa, jalan aja. Iya. Semester depan masih ada dan belum tentu semester yang lu jalan skripsi di depan itu lebih buruk dari semester kemarin. Iya, bisa aja itu memang di situ jalan lu. Iya, benar. Lihat Bang Indra, tetap semangat kan walaupun sudah ngulang berapa kali Bang? 8 tuh ditambahin lagi dari 3 ke 8. dari 3 ke 8, 5-nya kemana cuk? Itu sih yang semester kuliah, sisanya skripsi. Oh iya. Ya itu sih tadi benar banget. Pokoknya semangat lah. Mau yang akan skripsi atau yang mencoba lagi skripsi, pokoknya semangat lah. Yang pasti gini sih. Jangan deh nanti gue terlalu rohani lagi. Orang labora lah. Orang Indonesia udah tahu kok itu. Orang labora lah, berdoa dan berusaha lah. Kerja sambil berdoa. Iya. Maksudnya itulah gue deskripsiin lagi. Buat tahu yang semester depan skripsi. Ada pesan-pesan nggak? Semester depannya. Kan besok kan gebetan lu skripsi kan? Ada pesan nggak buat dia? Tapi ini dikat ya? Iya, nggak apa-apa. Dikat aja. Enggak mau. Enggak, nanti gua siapa anjing? Iya, hewan. Sebut merek dong. Gimana? Khusus nih, pesan khusus. Gua nggak pakar masalahnya. Ya udah nggak apa-apa. Nih simpel aja. Hei kamu anak. Semangat ya buat skripsinya dari gue Indra. Itu buat siapa bang? Doi. Ayo Bo. Masih gua aja. Gua kira udah dia udah. Masih mencoba lu dia. Iya apa? Enggak sih. Enggak ada apa-apa. Iya pakai semangat. Udah itu. Kata-katanya Bona nanti di chat aja langsung orang. Iya bisa. Emang udah nggak di blok lagi? Kabur anjing. Masih dia. Sebulan doang sih. Bisa, semua bisa. WA terbuka. Silakan untuk konsultasi. Teman-teman semuanya bisa. Selagi gue masih bisa bantu, why gitu kan. Tapi kalau nggak ada duitnya ya maaf. Anjing. Lu pikir pertemanan kami real? Kalau nggak ada cuan, not friend men. No money, no friend. Anjir. Istilahnya sebatas kopi lah. Karena adalah pendorong begitu. Iya, lah kopi 3.000, gua filter. Provider gua 3. Lu tinggal pilih aja mau kuota. Iya. Mau perut atau kopi gua. Gampang sih. Buat yang denger juga nih, misalkan sekampus dengan kita, mau nanya-nanya soal gimana skripsi lebih dalam, misalkan
kalian nih anak SI mau nanya soal ini boleh tanya Bona, Viko boleh tanya. Enggak, jangan tanya Bang gue. Indra. Males. Gimana caranya supaya nggak gagal 3 kali gitu. Terus masih nyerang. Ya tapi kalau udah ada, bang ada duitnya nih, oke. OTW. Ada cuan, ada friend. Itulah. Selanjutnya FEB boleh lah nanya-nanya siapa Anggi, Messi, jangan nanya gua. Bukan nanya enak aja nanya gua lu. Ini nah, itu ke bola doang udah. Gua soalnya pas skripsi nanya ke dia juga soalnya gitu. Itu pokoknya. Oke, sampai di situ aja kali ya podcast kali ini kita akhiri. Semoga kenapa gua jadi baku gini ya. Pokoknya sampai bertemu di in the podcast selanjutnya. So God bless you all. Dah.